Bayi dalam kandunganku menendang pelan, seolah ia bisa merasakan bahwa aku sedang menatap layar elektronik raksasa itu. Aku sedang berada di ruang tunggu, VIP di lantai 3 sebuah klinik bersalin elit di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, menggenggam erat rujukan untuk USG rutin bulan kelimaku. AC ruangan berhembus kencang, dan sambil sedikit menggigil, secara naluriah aku membelai perutku yang sudah membuncit. Jadwalku pukul 3 sore. Baru kemarin, asisten eksekutif Danendra Kusuma bersumpah mati-matian bahwa Danendra akan mengosongkan seluruh jadwalnya untuk hadir di sini. Tentu saja, selama 5 bulan terakhir, janji itu tidak pernah ditepati satu kali pun. Ibu Kusuma, masih ada 2 pasien sebelum giliran Anda. Silakan duduk dan bersantai. Resepsionis itu tersenyum hangat. Aku mengangguk. Baru saja aku menenggelamkan diri di sofa kulit mewah di dekat jendela kaca, gelombang kehebohan menyapu ruang tunggu. Lihat, itu CEO Kusuma Group. Astaga, Danendra Kusuma. Itu pernikahannya. Pengantin wanitanya Shiva Larasati, yang baru saja menang Piala Citra. Suara-suara itu membanjiriku bak gelombang pasang. Aku mengangkat kepala. Layar datar raksasa yang menempati dinding seberang biasanya menayangkan video edukasi kehamilan atau iklan klinik, namun saat ini layar itu menyiarkan tayangan langsung dari saluran berita infotainment nasional. Kamera yang sedikit bergoyang menyorot sebuah kapel putih yang sangat memukau di sebuah villa pribadi di Ubud, Bali. Sinar matahari dewata begitu terang hingga layar itu seakan bercahaya dari dalam. Karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga ke pintu kapel. Staf acara dengan seragam serasi berbaris di kedua sisi. Tangkapan drone terbang di atas taman yang ditata sempurna. Tidak kurang dari 30 mobil mewah terparkir di pintu masuk. Wartawan dengan lensa telefoto terlihat jelas dari berbagai sudut. Dan kemudian di sanalah dia, Danendra Kusuma, mengenakan tuxedo hitam pesanan khusus. Posturnya tegak dan tajam bak pedang yang terhunus. Ia berdiri di bawah lengkungan bunga di pintu masuk kapel, profil sampingnya menghadap kamera. Rahangnya mengeras. Angin sepoi-sepoi sedikit mengacak-acak rambut gelapnya. Tapi ia tidak repot-repot merapikannya. Ia hanya mengangkat pergelangan tangannya untuk melirik jam tangan Rolex-nya. Gerakan itu terasa sangat menyakitkan karena begitu ku kenal ketidaksabaran yang tertahan. Danendra tampan sekali hari ini, desa seorang ibu hamil muda di dekatku yang menempel pada ponselnya. Ku dengar pernikahan ini menghabiskan dana ratusan miliar rupiah, bisik temannya. Gaun Shiva rancangan desainer eksklusif. Veilnya saja sepanjang 20 meter. Dan lupakan soal gaunnya. Lihat bunga-bunganya. Mereka mendatangkan puluhan ribu mawar impor pakai jet pribadi pagi ini. Kuku-kuku menancap di telapak tanganku. Kamera bergerak ke dalam kapel. Musik, organ, yang sedikit terdistorsi oleh pengeras suara ruang tunggu, terdengar agak lemah, tapi jelas itu adalah wedding march. Setiap bangku terisi penuh. Aku mengenali beberapa wajah yang sering muncul di sampul majalah Tatler dan Forbes. Indonesia. Ibu Indira Kusuma, ibunya, duduk di barisan depan mengenakan kebaya rancangan bian berwarna plum yang tegas. Sanggulnya tertata sempurna, tak ada satu helai rambut pun yang keluar dari tempatnya. Ia tersenyum. Aku sudah melihat senyum itu di rumah mewahnya di Sentul City tak terhitung kalinya anggun, sopan, namun sama sekali tak memiliki kehangatan. Kemudian tibalah sang pengantin wanita, Shiva Larasati, bergandengan tangan dengan ayahnya, berjalan perlahan menyusuri lorong. Gaun itu memang luar biasa. Untaian rendah Prancis dan taburan kristal berkilauan menyilaukan di bawah sinar matahari. Veil itu menyembunyikan sebagian besar wajahnya, tapi sudut-sudut bibirnya yang dipulas lipstik nude terlihat melengkung membentuk senyum yang diperhitungkan dengan cermat. Ia tiba di samping Danendra. Pendeta memulai pemberkatan. Teks berita berjalan di bagian bawah layar, menusukku seperti pisau. Siaran langsung pernikahan CEO Kusuma Group Danendra Kusuma bintang film Shiva Larasati. Pernikahan abad ini di Ubud, Bali. Rumor, Shiva sedang hamil 2 bulan. Kebahagiaan ganda. Perutku tiba-tiba menegang dalam kram yang tajam. Itu bukan tendangan bayi, melainkan kontraksi ringan, tapi cukup membuatku membungkuk dan mencengkeram. Tepi meja kopi di sebelahku. Ibu Safira, Anda tidak apa-apa? Seorang perawat bergegas menghampiri. Aku menggelengkan kepala. Berjuang mengatur napas. Saya, baik-baik saja, hanya sedikit pusing.
tapi mataku tetap terpaku pada layar. Suara pendeta bergema dari pengeras suara. Danendra, apakah engkau menerima Shiva sebagai istrimu yang sah, dalam suka dan duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam sehat maupun sakit, untuk mencintai dan merawatnya hingga maut, memisahkan, seluruh ruang tunggu terdiam. Semua orang menahan napas, menunggu jawaban. Kamera melakukan close-up pada wajah Danendra. Sebuah otot di pipinya sedikit berkedut, lalu ia berbicara. Suaranya yang dalam dan beresonansi terdengar jelas melalui mikrofon. Ya, saya terima. Shiva, apakah engkau menerima? Saya terima. Suara Shiva semanis madu. Ia bahkan tidak menunggu pendeta selesai berbicara. Tepuk tangan meledak dari layar. Konfeti dan kelopak mawar menghujani. Danendra mengangkat veil Shiva, membungkuk dan menciumnya. Kamera memperbesar gambar. Matanya yang terpejam terlihat jelas, bulu matanya yang panjang memproyeksikan bayangan di pipinya. Ia menciumnya untuk waktu yang lama. Begitu lama sampai seseorang di ruang tunggu mulai bertepuk tangan. Begitu lama sampai surat rujukan medis di tanganku basah oleh keringat. Tepi-tepinya kusut. Perawat itu menyentuh bahuku dengan lembut. Ibu Safira, giliran Anda. Dr. Evelyn sudah menunggu di ruang periksa 2. Aku menoleh padanya. Semuanya menjadi kabur di depan mataku. Baiklah. Aku mendengar. Suaraku sendiri berkata dengan sangat tegar. Saya masuk. Saat berdiri, lututku goyah. Aku bertumpu berat pada sandaran kursi. Aku menarik napas dalam-dalam dan berjalan perlahan, selangkah demi selangkah, menuju ruang periksa. Di belakangku, sorakan gembira dari layar bercampur dengan suara presenter yang bersemangat. Dan sekarang, hadirin sekalian, mari kita bersulang. Untuk pengantin baru, pintu tertutup di belakangku dan dunia menjadi 2 kali lipat lebih sunyi. Dr. Evelyn adalah spesialis kelas atas yang disewa oleh keluarga Kusuma. Usianya sekitar 50 tahun dan memakai kacamata berbingkai emas. Ia tersenyum dan menepuk ranjang periksa. Safira, sayang. Pak Danendra tidak bisa datang. Hari ini, aku menyerahkan rujukan itu dalam diam. Ia mengambilnya, memindainya, dan berkata, pada USG terakhir posisi plasentamu agak rendah. Mari kita lihat lebih dekat hari ini untuk melihat apakah posisinya sudah naik. Jangan khawatir, ini sangat umum. Gel dingin dioleskan ke perutku. Transducer USG ditekan ke kulitku, dan meluncur di atasnya. Monitor menyala. Gambar hitam putih berkedip beberapa kali sebelum stabil. 2 bentuk kecil yang meringkuk mengambang di cairan ketuban. Denyut jantung kecil mereka terlihat, lengan dan kaki mereka yang mungil. Si kembar berkembang dengan sangat baik. Suara Dr. Evelyn terdengar menenangkan secara profesional. Lihat, ini anak laki-lakinya dan ini anak perempuannya. Oh, jagoan kecil kita. Sedang menendang saudara perempuannya. Aku menatap layar. 2 manusia kecil. Bayi-bayiku. Bayi Danendra. Secara hukum, dia masih suamiku. Buku nikah kami tersimpan di brankas deposit. Meskipun aku belum melihat dokumen itu selama hampir setahun. Ibu Indira telah mengangkat topik perceraian bulan lalu. Aku sudah menandatangani surat-suratnya. Tapi Danendra tidak pernah menandatanganinya. Dia bilang dia sibuk, tidak perlu terburu-buru, akan lebih rapi untuk menyelesaikannya setelah bayi-bayi itu lahir. Lebih rapi. Kata yang sangat ironis. Detak jantung keduanya kuat, kata Dr. Evelyn, menyerahkan tisu kepadaku. Bersihkan dirimu, banyak istirahat dan jangan terlalu memaksakan diri. Kamu terlihat agak pucat. Belum makan siang? Aku duduk perlahan sambil membersihkan gel dari perutku. Dr. Evelyn, aku memulai dengan suara serak. Jika seorang ibu hamil mengalami stres emosional yang parah, apakah itu memengaruhi bayi? Iya, membetulkan kacamatanya. Tergantung stresnya. Biasanya, dengan lonjakan emosi yang singkat dan intens, tubuh ibu akan mengatur dirinya sendiri, tetapi jika berkepanjangan, ia berhenti, menatapku tajam. Safira, ada masalah. Aku menggelengkan kepala, sambil turun dari ranjang periksa. Tidak, hanya bertanya. Saat aku keluar, layar raksasa di ruang tunggu telah kembali menayangkan film dokumenter tentang diabetes gestasional. Para wanita yang tadinya menonton pernikahan telah bubar. Seseorang sedang mengecek ponselnya, yang lain mengobrol dengan suara pelan. Potongan percakapan sampai ke telingaku. Danendra Kusuma dan Shiva Larasati
pasangan yang sangat serasi. Aku berjalan melewati mereka dan naik lift ke lobi, yang ramai. Orang-orang mengantre di apotek, berkeliaran di sekitar meja. Informasi. Aku menerobos kerumunan dan keluar melewati pintu kaca putar. Matahari, pukul 15.30 langsung menerpa wajahku. Ponsel di dalam tas desainerku bergetar. Aku mengeluarkannya. Sebuah nama bersinar di layar. Danendra. Ibu jariku melayang di atas tombol jawab selama 3 detik. Lalu aku menggeser ke kiri, mengirimkannya ke kotak suara. Getaran berhenti. Beberapa detik kemudian ponsel itu bergetar lagi. Sebuah pesan, teks. Makan malam keluarga di rumah Sentul. Malam ini jam 7. Ibu bilang kamu wajib hadir. Anton akan menjemputmu jam 5. Aku menatap kata-kata itu dan tiba-tiba mulai tertawa. Aku tertawa sampai mataku perih. Aku melihat ke arah papan reklam melet raksasa di seberang jalan. Mereka sedang menyiarkan pernikahan itu. Kamera berfokus pada pengantin baru yang sedang memotong kue. Tangan Danendra menutupi tangan Shiva saat mereka memegang pisau bersama. Shiva tersenyum lebar hingga matanya menyipit seperti bulan sabit. Ia nyaris menempelkan seluruh tubuhnya pada pria itu. Wajah Danendra tanpa ekspresi. Tapi ia tidak menjauh. Ia bahkan membisikkan sesuatu ke telinganya, yang membuat Shiva tertawa lebih keras. Ponselku bergetar lagi. Kali ini dari Ibu Indira Kusuma. Kamu sudah lihat berita? Danendra dan Shiva resmi bertunangan. Hari ini, resepsi pernikahan formal akan diadakan setelah bayi lahir. Datanglah ke makan malam nanti. Kita perlu meluruskan beberapa hal. Jangan buat keributan atau akibatnya akan lebih buruk untukmu. Aku mengunci layar dan menjatuhkan ponsel ke dalam tasku. Lalu aku mengangkat tangan memanggil taksi. Kemana, Mbak? Tanya sopir. Ke SCBD. Aku memberikan alamat sahabatku, Fanya. Taksi pun membelah kemacetan. Aku bersandar di jendela melihat kota yang berlalu dengan buram. Saat kami melewati bundaran HI, layar raksasa lainnya sedang menayangkan pernikahan itu. Kerumunan orang berkumpul di bawah, menatap ke atas. Seorang gadis bahkan merekamnya dengan ponselnya. Romantis banget ya, gumam sopir taksi dengan santai, melirik ke layar. Orang kaya dan sirkus mereka. Kudengar perhiasan artis itu saja harganya lebih mahal dari penthouse di Menteng. Aku tidak menjawab. Ia terus berbicara. Sendiri. Dengan pernikahan konglomerat seperti ini, semuanya cuma buat pamer. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup? Ponselku bergetar lagi. Nomor tidak dikenal. Ragu-ragu, aku menjawabnya. Terdengar suara pria berbicara cepat. Saya reporter dari Lambe Turah. Kami mendapat informasi bahwa Anda sebenarnya adalah istri sah Danendra Kusuma. Pernikahannya dengan Shiva Larasati hari ini bisa dikategorikan bigami. Ada komentar? Aku mencengkeram ponselku erat-erat. Halo, Mbak Safira. Anda salah. Sambung, kataku tenang. Tapi kami punya bukti bahwa Anda dan Danendra mendaftarkan pernikahan kalian 3 tahun lalu dan saat ini Anda sedang hamil. Saya bilang Anda salah sambung. Aku langsung menutup telepon dan mematikan ponselku. Taksi berhenti di depan gedung apartemen mewah Fanya. Aku membayar, turun dan langsung naik. Aku menekan bel. 1 menit kemudian, pintu terbuka lebar. Fanya berdiri di sana dengan jubah tidur sutra dan rambut berantakan, jelas baru bangun tidur. Melihatku, ia tertegun. Safira, kamu ngapain di sini? Bukannya hari ini kamu jadwal USG? Aku masuk dan membanting pintu di belakangku. Meluncur menuruni pintu kayu yang tebal itu, aku ambruk ke lantai. Fanya, aku menatapnya. Bantu aku. Ada apa? Fanya langsung berlutut, meraih tanganku. Kenapa tanganmu sedingin? Es? Kamu pucat seperti hantu. Keluarga Kusuma melakukan sesuatu lagi. Aku menggelengkan kepala, lalu mengangguk. Akhirnya aku bicara. Danendra menikah dengan Shiva Larasati hari ini di Bali. Disiarkan langsung ke seluruh negeri. Aku sedang di klinik. Mereka menayangkannya di layar raksasa ruang tunggu. Ekspresi Fanya berubah. Dari kebingungan menjadi syok, dan kemudian wajahnya memerah karena marah. Dia sudah gila. Kalian bahkan belum cerai. Itu bigami. Aku akan telepon pengacara. Percuma, potongku. Keluarga Kusuma bisa memutarbalikkan fakta sesuka mereka. Lagi pula,
Aku sudah menandatangani surat cerai. Dia saja yang tidak pernah menandatangani bagiannya. Di mata mereka, aku sudah lama bukan menantu Kusuma. Tapi dia tidak bisa melakukan ini, Safira. Aku meremas tangannya begitu keras, hingga ia kesakitan. Bantu aku. Aku harus pergi malam ini. Tapi kamu hamil 5 bulan. Tepat sekali, makanya aku butuh kamu. Aku menatap lurus ke matanya. Kamu masih punya kenalan di Garuda Indonesia, kan? Belikan aku tiket luar negeri malam ini, kemana saja. Jangan pakai namaku, pakai namamu. Aku akan mengambilnya di bandara. Bibir Fanya bergetar. Safira, pikirkan baik-baik. Ini terlalu berisiko. Kamu sendirian dan membawa bayi kembar. Tetap di sini jauh lebih berisiko. Aku melepaskan tangannya. Aku menggunakan dinding untuk berdiri. Ibu Indira menyuruhku datang ke makan malam keluarga. Malam ini. Kamu tahu apa artinya itu? Dia ingin memaksaku di depan seluruh keluarga untuk mengakui Shiva sebagai nyonya rumah yang baru. Dia ingin memaksaku menyerahkan hak asuh atas anak-anakku, menerima uang suap, dan menghilang seperti pengemis. Aku berjalan ke jendela ruang tamu dan membuka tirai. Matahari sore pukul 4 membanjiri ruangan, menyilaukan mataku. Aku sudah membuat keputusan, kataku. Membelakanginya. Aku akan melahirkan bayi-bayi ini, tapi mereka tidak akan menyandang nama Kusuma. Mereka hanya akan menjadi milikku. Keheningan panjang membentang di belakangku. Akhirnya aku mendengar Fanya terisak. Baiklah, katanya dengan suara terputus-putus. Aku akan membantumu. Iya. Berlari ke kamarnya dan kembali dengan laptop, jari-jarinya menari di atas keyboard. Ada penerbangan langsung ke Melbourne jam 21.45. Tersisa 2 kursi di kelas bisnis. Aku memesannya atas namaku. Kamu akan pergi ke counter VIP di Bandara Soeta dan menggunakan KTP-ku untuk mendapatkan boarding pass. Paham? Setelah sampai di Melbourne, kamu akan tinggal bersama Tante Laras. Dia wanita yang luar biasa. Dia akan menjagamu. Setelah kamu menetap, kita akan pikirkan sisanya. Fanya, aku berbalik menatapnya. Jangan beritahu siapapun soal ini, bahkan tantemu. Ia membeku. Kenapa? Keluarga Kusuma punya jangkauan yang luas. Aku berjalan ke sofa dan duduk, mengelus perutku dengan lembut. Aku tidak ingin melibatkan siapapun. Aku akan mencari tempat tinggalku sendiri. Di Melbourne. Jangan khawatir. Aku punya sedikit uang. Cukup untuk memulai hidup baru. Itu adalah uang yang diam-diam kutabung selama 3 tahun terakhir. Uang. Saku yang disetorkan Ibu Indira ke rekeningku setiap bulan tidak pernah kugunakan sepeser pun. Aku memindahkan semuanya ke rekening luar negeri. Jumlahnya bukan triliunan, sekitar beberapa miliar rupiah, tapi cukup untuk memulai dari nol. Mata Fanya memerah lagi. Safira, kenapa kamu harus menderita seperti ini? Karena aku tidak mau lagi menjadi ikan hias di akuarium mereka, jawabku pelan. Suara klakson terdengar dari jalanan di bawah. Aku mengintip dari jendela. Sebuah Alphard hitam berhenti di tepi jalan. Anton, sopir keluarga Kusuma, keluar dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Mereka di sini, kataku. Fanya berlari ke jendela. Sudah, ini baru jam 4:30. Ibu Indira tidak pernah suka menunggu. Aku akan turun. Kirimkan informasi tiketnya ke nomor baruku. Aku akan mengirimimu pesan dari bandara, Safira. Fanya meraih lenganku. Air matanya akhirnya tumpah. Tolong hati-hati. Beritahu aku begitu kamu mendarat. Akan kulakukan. Aku memeluknya erat. Saat lift turun, aku menatap diriku di cermin pintu. Wajah yang pucat dan kelelahan. Lingkaran hitam di bawah mataku, tapi mataku menyala seperti baja yang ditempa dalam api. Lobi. Aku keluar melalui pintu kaca. Anton melihatku dan segera memasukkan ponselnya. Nyonya. Ibu Indira meminta saya untuk mengantar Anda ke Sentul. Baik. Aku naik ke kursi belakang. Mobil itu pun bergabung dengan lalu lintas sore Jakarta yang padat. Anton memeriksa kaca spion beberapa kali, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, ragu. Akhirnya ia menyerah. Nyonya, apakah Anda melihat berita hari ini? Ya, jawabku, sambil menatap keluar jendela. Pernikahan yang megah. Anton terdiam. Kabin mobil hening, kecuali dengungan halus AC. Aku memejamkan mata. Menghitung hari di kepalaku.
5 bulan, 150 hari. Danendra, Indira, Shiva. Aku akan mengingat setiap hutang yang kalian miliki padaku, dan ketika aku kembali, akulah yang akan membuat aturannya. Aku tidak pergi ke makan malam keluarga itu. Saat kami mendekati jalan masuk tol Jagorawi, aku mengetuk pembatas kaca. Anton, berhenti di sini. Sebentar. Ia tampak bingung di kaca spion. Nyonya, kita bahkan belum masuk tol. Aku merasa tidak enak badan. Aku mau muntah. Aku menutup mulutku. Suaraku tertahan. Sebentar saja. Mobil besar itu menepi ke bahu jalan. Detik saat aku membuka pintu, aku membungkuk berpura-pura muntah. Anton segera melepas sabuk pengamannya dan berlari memutari mobil untuk membantuku. Nyonya, Anda tidak apa-apa. Butuh air. Inilah kesempatanku. Aku langsung menegakkan tubuh. Sebelum Anton sempat bereaksi, aku berlari menuju pintu masuk, tempat parkir bawah tanah sebuah mall yang hanya berjarak beberapa meter. Sepatuku berderak keras di lantai beton. Sambil berlari, aku melepas mantel desainerku dan mengeluarkan hoodie abu-abu gelap dari tasku yang besar, mengenakannya menutupi kepalaku. Nyonya Kusuma. Safira. Teriakan Anton bergema di belakangku. Aku tidak menoleh ke belakang. Tempat parkir itu memiliki pintu keluar di jalan seberang. Mobil hatchback putih milik Vanya yang tidak mencolok, dengan plat nomor luar kota, sudah menunggu di gang. Aku melompat masuk dan Vanya langsung menginjak pedal gas dalam-dalam. Sabuk pengaman. Suaranya tegang. Mobil melesat menyusuri jalan. Aku menoleh ke belakang dan melihat Anton berlari hingga ke ujung gang, berhenti dengan kebingungan, dan mengeluarkan ponselnya dengan frustrasi. Dia menelepon, Ibu Indira, kata Vanya, meliuk-liuk agresif di antara kemacetan lalu lintas. Kita harus cepat sampai ke Soeta. Aku mengeluarkan ponselku yang mati dari dalam tas, menurunkan kaca jendela, dan melemparkannya ke bagian belakang truk sampah yang sedang lewat. Mata Vanya terbelalak. Apapun yang bisa melacakku harus dihancurkan, kataku. Tenang, mengeluarkan ponsel prabayar murah. Tiket sudah dikonfirmasi. Dikonfirmasi. Vanya menyerahkan sebuah map. Paspor, visa, reservasi. Aku menguruskan visa bisnis kilat untukmu. Fotonya fotomu 3 bulan lalu, tapi namanya Nisa Permata, sepupuku. Tante Laras akan menjemputmu di Bandara Tula Marina. Dia hanya tahu kamu teman yang datang untuk beristirahat selama masa kehamilan, tidak lebih. Aku membuka paspor itu. Di foto, wajahku terlihat lebih lembut. Masih ada cahaya di mataku. Saat itu. Sekarang hanya ada kehampaan yang membeku. Terima kasih. Aku mendekap map itu ke dadaku seperti pelampung penyelamat. Kami berkendara menuju Bandara Soeta dalam diam. Matahari terbenam melukis. Cakrawala Jakarta dengan guratan oranye menyala. Lalu lintas di jalan tol macet total. Lampu belakang mobil berubah menjadi sungai merah. Aku menatap kota. Tempat aku tinggal selama 25 tahun ini. Aku lahir di sini. Kuliah di Universitas Indonesia. Di sini aku bertemu Danendra. Di sini aku dipakaikan cincin berlian dingin yang luar biasa mahal itu. Di sini. Sekarang aku melarikan diri membawa 2 nyawa kecil di dalam diriku yang bahkan belum melihat dunia. Safira, Vanya memecah keheningan dengan suara serak. Kamu yakin mau melakukan ini? Membesarkan anak kembar sendirian di negara asing akan sangat berat. Aku menoleh dan tersenyum padanya. Tetap tinggal bersama keluarga Kusuma jauh lebih berat. Ia terdiam. Kami tiba di Terminal 3. Vanya menepi di area drop-off dan memelukku erat. Kabari aku, begitu kamu mendarat. Kalau butuh uang, beritahu aku. Kamu sudah melakukan lebih dari cukup. Aku membalas pelukannya. Vanya, jangan mencoba menghubungiku selama beberapa tahun ke depan. Kalau keluarga Kusuma menginterogasimu, berlagaklah bodoh. Jangan hubungi aku sampai aku yang menghubungimu duluan. Sambil menggenggam koper kabinku, aku masuk ke terminal. Di dalamnya hanya ada beberapa pasang pakaian ganti, dokumen penting, dan vitamin kehamilan. Segala hal lain yang menjadi milik Safira Wardana dan Nyonya Danendra Kusuma tertinggal di penthouse mewah dan dingin itu, termasuk cincin berlian 3 karat tersebut. Aku telah meninggalkannya tepat di tengah meja riasku. Ekspresi seperti apa yang akan Danendra buat saat melihatnya? Aku tidak tahu, dan aku tidak peduli. Keamanan boarding.
Pukul 21.45, pesawat lepas landas tepat waktu. Saat roda meninggalkan landasan, membawa kami naik ke langit malam, aku melihat keluar. Jendela memandangi lampu-lampu Jakarta yang memudar, dan dengan lembut, meletakkan tangan di perutku. Bayi-bayiku, bisikku, Mama membawa kalian ke dunia yang baru. Musim hujan di Melbourne. Lembab dan dingin. Tante Vanya, Tante Laras, ternyata adalah wanita parubaya yang hangat yang mengelola klinik pengobatan tradisional dan akupunktur kecil di kota itu. Ia menempatkanku di sebuah apartemen kecil di atas kliniknya. 2 kamar, tua tapi sangat bersih. Vanya bilang kamu datang ke sini untuk beristirahat karena keadaan di rumah sedang membuat stres. Kata Tante Laras sambil menyerahkan semangkuk kaldu ayam. Kampung yang bergizi. Santai saja di sini. Pasienku tidak banyak. Di atas, tenang. Cocok untukmu. Terima kasih Tante Laras. Aku mengambil mangkuk itu dengan penuh rasa syukur. Ia duduk di depanku menatap perutku. 5 bulan. Kembar. Pasti berat. Lihat, betapa kurusnya kamu. Turunlah setiap hari. Tante akan mengecek nadimu dan memberimu jamu bersalin untuk memperkuat tubuhmu. Dan begitulah aku tinggal di apartemen kecil di ujung dunia itu. Selama 2 bulan pertama, aku jarang keluar. Setiap hari aku membantu Laras memilah rempah-rempah di klinik, mempelajari khasiat berbagai akar dan daun. Siang hari ia merawatku. Malam hari aku membaca perpustakaan besarnya tentang pengobatan timur dan perawatan pasca persalinan. Perutku membesar dengan cepat. Pada bulan ke-7 aku tidak bisa melihat kakiku. Suatu malam, saat membaca tempat tidur, kram mendadak yang sangat menyakitkan memelintir perutku. Air, ketubanku pecah. Mengertakkan gigi, aku meraih ponselku dan menelepon Laras. Ia bergegas naik dalam 5 menit dan langsung memanggil ambulans. Kontraksi menjadi sangat beringas dalam perjalanan ke rumah sakit. Aku mencengkeram tangan. Laras begitu keras hingga kukuku menggoresnya berdarah. Tarik napas, serunya berulang-ulang, meski kepanikan dalam suaranya terlihat jelas. Kembar. Prematur 7 bulan. Aku tahu risikonya. Saat aku dibawa ke ruang bersalin, aku setengah mengigau karena rasa sakit. Lampu bedah yang menyilaukan membakar mataku. Suara para perawat terdengar jauh. Ngeden lagi. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tapi tangisan bayi tiba-tiba memecah udara. Dan 30 detik kemudian, satu lagi. Selamat, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Seorang perawat mendekatkan 2 bungkusan kecil ke wajahku. Prematur, tapi paru-paru mereka kuat. Mereka akan jadi pejuang. Aku menoleh dan menatap wajah kecil mereka yang merah dan keriput. Air mata mengalir tak terkendali. Leon, suaraku parau, menatap bayi laki-laki itu, dan Mia. Itu adalah nama-nama yang kuimpikan bertahun-tahun lalu. Berbaring di ranjang besar rumah keluarga Kusuma sambil menatap lampu gantung. Kristal. Laras, dengan mata merah, mengangguk. Nama yang indah. Aku menghabiskan beberapa minggu pertama memulihkan diri di klinik. Laras merawatku, seperti putrinya sendiri. Leon dan Mia menghabiskan 1 bulan di unit perawatan intensif neonatal. Nico. Saat aku akhirnya membawa mereka pulang, mereka sangat kecil, tapi penuh kehidupan. Saat si kembar berusia 3 bulan, aku melakukan pergerakan besarku yang pertama. Tante Laras. Aku ingin menyewa ruko di sebelah klinik Tante. Aku menggeser kartu bankku di atas meja. Ini tabunganku, sekitar beberapa miliar rupiah. Aku ingin membuka pusat perawatan ibu dan pasca persalinan kelas atas. Laras membeku. Safira, kamu masih menyusui. Tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Aku tidak bisa menunggu. Aku menatap si kembar yang tidur di keranjang bayi. Mereka. Aku harus membangun fondasi. Separuh dari ini akan digunakan untuk sewa dan renovasi. Separuh lainnya. Aku ingin resmi menjadi murid Tante. Menggabungkan pemulihan pasca persalinan timur dengan perawatan ibu modern barat. Ia menatapku lama sekali, lalu akhirnya menghela napas. Kamu gadis yang keras kepala. Jika aku tidak keras kepala, aku pasti sudah mati di rumah keluarga Kusuma sejak lama. Kami segera mendapatkan kontrak sewa. Sebuah bekas kafe, seluas 60 meter persegi. Aku sendiri yang menggambar desainnya. Kayu bernuansa, hangat, pencahayaan lembut, suite laktasi pribadi, dan ruang uap herbal khusus, Aura Wellness. Hari di mana kami menggantungkan papan nama, matahari bersinar.
Cerah. Mia berceloteh di kereta bayinya sambil melambaikan kepalan tangan kecilnya. Leon hanya menatap semuanya dalam diam. Matanya sangat mirip dengan pria itu. Tapi tatapannya sama sekali berbeda. Itu adalah tatapan anakku tanpa rasa dingin, tanpa perhitungan, hanya murni keingintahuan. 3 bulan pertama kami tidak punya satu klien pun. Laras membawa beberapa pasien pasca persalinannya untuk mencoba layananku. Aku memanfaatkan semua yang telah kupelajari sebagai mahasiswa bisnis di UI. Aku merancang paket kesehatan, meluncurkan iklan bertarget di media sosial, dan membangun situs web yang elegan. Klien nyata pertama kami adalah ekspatriat Amerika dan Eropa. Mereka mencoba mandi uap herbal dan pijat pasca persalinan. Dan dari mulut ke mulut kabar menyebar seperti api. Saat si kembar berusia 1 tahun, Aura memiliki 3 karyawan tetap. Siang hari aku mengelola pusat perawatan itu, malam hari aku belajar untuk lisensi perawatan pediatrik internasional sambil mengayun bayi-bayiku. Aku kelelahan, tapi setiap hari aku memiliki tujuan. Leon berbicara lebih dulu. Suatu pagi, duduk di boks bayinya, dia menatapku dan berkata dengan jelas, "Mama." Aku langsung menangis saat itu juga. Mia mulai berbicara sebulan. Kemudian, tapi dia bisa berjalan lebih dulu. Ketika dia terhuyung-huyung ke pelukanku untuk pertama kalinya, saudara laki-lakinya tertawa terbahak-bahak dari atas karpet. Ponselku penuh dengan foto dan video mereka, tapi aku tidak pernah berani mengirim satu pun kepada Fanya. Aku tahu kekuatan keluarga Kusuma. Jejak digital, sekecil apapun adalah risiko. Aku menulis semua pikiranku di buku harian yang tebal, menunggu hari di mana aku bisa berdiri dengan bangga di bawah sinar matahari. Pada tahun ketiga, Aura membuka cabang keduanya. Aku mendapatkan sertifikasi internasionalku. Pendekatan hibrida pemulihan. Pasca persalinan kami dimuat di Harper's Bazaar, Australia. Pada tahun keempat aku memperluas bisnis ke perkembangan anak usia dini. Menyewa gedung 3 lantai. Fasilitas kesehatan di lantai 1, kelas balita di lantai 2, dan apartemen luas untukku dan anak-anak di lantai 3. Bisnisku meledak, tapi aku tidak pernah berhenti mengumpulkan informasi. Fanya terbang ke Melbourne 2 kali setahun membawa berita tentang keluarga Kusuma. Danendra dan Shiva tidak pernah menikah secara hukum, bisiknya saat berkunjung, sambil bermain dengan Mia. Setelah upacara di Bali itu, Danendra menolak mengurus dokumen legalnya. Shiva ngamuk besar, tapi Ibu Indira menutupinya di media. Aku sedang membacakan buku untuk Leon. Jari-jariku berhenti. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Beredar rumor bahwa Danendra mencari seseorang seperti orang gila. Dia menyita semua rekaman kamera CCTV dari hari kamu menghilang. Setiap persimpangan, stasiun kereta, bandara. Tapi paspormu tidak pernah dipindai. Dia tidak bisa mengerti bagaimana kamu menguap begitu saja karena identitasku adalah Nisa Permata. Shiva masih memainkan peran sebagai tunangan, tapi kalangan sosialita Jakarta tahu bahwa dia pada dasarnya diasingkan. Ibu Indira juga sudah muak dengannya. Kabarnya dia sadar bahwa seorang aktris film tidak cukup old money untuk mereka. Fanya tersenyum sinis. Dia pantas mendapatkannya. Kalau kamu menghancurkan rumah tangga orang, kamu harus bayar harganya. Aku menutup buku itu. Leon, Mia, sana main Lego. Si kembar dengan patuh berjalan ke karpet bermain mereka. Kusuma Group belakangan ini banyak mengakuisisi merek pakaian hamil dan bayi, kataku sambil membuka laptop. Tahun lalu mereka meluncurkan franchise pasca persalinan mewah, Kusuma Care. Pesaing langsung pasar masa depan Aura. Aku membuka file terenkripsi. Aku membayar beberapa orang untuk menyelidiki laporan quality control mereka. 3. Batch lotion bayi andalan mereka terbukti positif mengandung kadar timbal jauh di atas ambang batas BPOM. Mereka menyuap regulator untuk menyembunyikannya. Fanya mencondongkan tubuhnya. Bagaimana kamu bisa dapatkan ini? Uang bisa membeli segalanya, kataku tenang. Keluarga Kusuma punya banyak musuh. Banyak orang ingin mengorek aib mereka. Aku hanya mengorganisirnya. Safira, apa rencanamu? Aku menatap logo Kusuma Group di layarku. Ini adalah keluarga yang dulu kupikir akan kuhabiskan seumur hidupku untuk mengabdi padanya. Aku akan kembali, kataku. Fanya tersentak, kamu gila. Danendra masih mencarimu. Kalau kamu kembali. Makanya aku butuh identitas baru. Aku mengeluarkan sebuah map dari berangkasku.
Aura sekarang sangat dihormati di Australia dan sekitarnya. Sekarang aku akan melakukan penetrasi besar-besaran ke pasar Indonesia sebagai merek internasional. Aku akan menggunakan nama Safira Wardana, tapi aku bukan lagi Safira Wardana, istri keluarga Kusuma yang menyedihkan. Aku akan menjadi Safira Warhana, pendiri dan CEO Aura. Ini terlalu berbahaya. Dan, anak-anak, Vanya, potongku. Aku sudah bersembunyi selama 5 tahun. Si kembar sudah 4 tahun. Mereka perlu tahu dari mana mereka berasal. Aku berjalan ke jendela, melihat anak-anakku membangun menara. Selain itu, ada beberapa hutang yang sudah lama belum dilunasi. Pada musim semi tahun kelima, persiapan untuk kantor pusat Aura di Jakarta resmi dimulai. Aku mendaftarkan perusahaan di Singapura, membentuk tim eksekutif yang kejam, dan menyewa 2 lantai di gedung pencakar langit utama di SCBD. Pada malam terakhirku di Melbourne, aku duduk di dekat jendela panorama memandangi cakrawala kota. Aku membuka email anonim terenkripsi yang kuterima pagi itu. Terlampir adalah file video, rekaman CCTV dari ruang tunggu klinik di Kemang, tanggal dan waktunya tepat 5 tahun lalu. Di video itu, versi diriku yang pucat dan hamil memegangi perutnya sambil menatap layar raksasa yang menyiarkan ciuman Danendra dan Shiva. Teks email itu berbunyi, "Aku punya apa yang kau minta. Transfer sisanya ke rekening di Cayman Islands." Aku menutup video itu dan membuka folder induk. Di dalamnya ada semua yang telah kukumpulkan selama 5 tahun. Memo internal yang membuktikan upaya penutupan kasus timbal di Kusuma Baby. Bukti bahwa Ibu Indira menggelapkan dana perusahaan untuk membangkrutkan pesaing. Foto pemerasan Shiva Larasati dengan seorang eksekutif studio film yang sudah menikah. Jejak penggelapan pajak dari 3 anggota Dewan Direksi Kusuma, dan template kosong untuk tes DNA yang diperintahkan pengadilan. Aku mengambil foto berbingkai dari mejaku. Aku, Leon, dan Mia, di pantai Brighton. Matahari terbenam, si kembar mencium kedua pipiku. "Bayi-bayiku," bisikku, "besok kita pulang." Lampu-lampu kota berkedip seperti pesta diam, tetapi aku tahu medan perang yang sebenarnya menungguku ribuan kilometer jauhnya. Di kota tempat aku melarikan diri. Danendra Kusuma, aku kembali. Apakah kau siap menghadapiku? Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 3 sore. Leon menempelkan wajahnya ke jendela. "Mama, ini tempat lahir Mama." "Iya," aku menyesuaikan sabuk pengamannya, "dan ini juga tempat di mana kamu dan adikmu seharusnya lahir." Mia, yang duduk di kursi sebelahnya, sedang sangat fokus pada Rubik. Mendengar kami, ia mendongak dan mengerjap dengan matanya yang berbinar replika, persis dari mataku. "Papa ada di sini?" Kabin menjadi hening selama sedetik. Asistenku, Elara, secara naluriah melirikku dari barisan belakang. Aku dengan tenang merapikan kerah baju Mia. "Papa ada sangat jauh. Kita akan menemui Tante Vanya dulu." "Oke." Mia mengangguk dan kembali ke Rubiknya. Jawaban itu memuaskannya. Selama 4 tahun terakhir, Papa hanyalah sebuah karakter dari dongeng. Aku tidak pernah secara sengaja menghapus keberadaannya, tapi aku juga tidak pernah menyebutkannya. Pesawat meluncur hingga berhenti. Aku menggenggam tangan mereka dan turun dari Garbarata. 5 tahun pengasingan lenyap, di detik hak sepatuku menyentuh beton Jakarta. Aroma udaranya, pengumuman dalam bahasa Indonesia, cakrawala yang tak asing di kejauhan. Aku telah kembali. Vanya menunggu di area kedatangan VP. Ia praktis, berlari ke arah kami, memelukku dengan sangat erat. 5 tahun. Kamu tahu betapa aku merindukanmu? Suaranya pecah. Aku mengelus punggungnya. "Maafkan aku." Kata maaf tidak cukup. Ia melepaskan pelukan sambil menghapus air matanya lalu berjongkok. "Leon, Mia, lihat betapa besarnya kalian. Sini." Peluk Tante Vanya. Leon agak pemalu dan bersembunyi di balik kakiku, tapi Mia membuka tangannya dengan percaya diri. "Halo, Tante Vanya." Mama selalu menunjukkan foto Tante. Anak pintar. Vanya mengangkat Mia dan mengacak-acak rambut Leon. "Ayo, Tante akan belikan kalian pizza paling enak sedunia." Di kursi belakang Alphard, dalam perjalanan ke pusat kota, Vanya akhirnya menguasai diri dan langsung membahas inti masalah. "Besok malam ada gala KTT, Kesehatan Global. Aku sudah mendapatkan undangan untukmu." Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan para investor ventura utama di bidang kesehatan.
Semua tokoh penting bisnis di Jakarta akan ada di sana, dan Hendra Kusuma sudah konfirmasi hadir. Ia mengeluarkan iPad dan membuka sebuah dokumen. Ini rekam jejaknya selama 3 tahun terakhir. Kusuma Group menginvestasikan banyak modal di bidang perawatan ibu dan anak. Tapi, pertumbuhannya mandek tahun lalu. Tahun ini mereka mendorong keras klinik bersalin elit Kusuma Care. Ini ancaman langsung buat Aura. Aku menatap foto Danendra di layar. Mata dalam yang sama, tatapan dingin yang sama. Hanya ada beberapa garis samar di sekitar matanya sekarang, dan tatapan yang terasa lebih berat. Ia telah menua menjadi versi dirinya yang lebih tajam, dan tak kenal ampun. Shiva menjadi wajah untuk Kusuma Baby 6 bulan lalu. Lanjut Vanya. Kampanye, PR-nya bikin mual. Calon Nyonya Kusuma menjamin kualitas secara pribadi. Tapi, mereka jarang terlihat berdua di depan umum. Kabarnya Ibu Indira memaksanya menandatangani perjanjian pranikah yang sangat ketat. Shiva ngamuk, tapi dia segera dibungkam. Aku mengangguk. Mataku beralih ke nama berikutnya di iPad. Adhitama Wijaya. Mercer Health juga akan hadir, tunjuk Vanya. Adhitama mengambil alih firma ekuitas swasta keluarganya 3 tahun lalu. Dia menginvestasikan triliunan rupiah di perawatan kesehatan swasta. Minggu lalu orang-orangnya menghubungi Aura tentang kemungkinan merger. Vanya merendahkan suaranya. Safira, kamu ingat Adhitama, kan? Bagaimana aku bisa lupa? Dulu saat kuliah di UI dia mendekatiku selama 2 tahun. Saat aku menolaknya, dia pindah ke London untuk S2 dan kembali ke Indonesia sebagai pewaris miliarder. Dunia ini sempit, kataku. Apa dia tahu aku pendiri Aura? Kurasa tidak. Pers hanya tahu bahwa Aura punya markas di Melbourne yang didirikan Safira Wardhana. Dia mungkin mengira itu cuma kebetulan. Tapi besok malam kamu akan menggunakan nama aslimu. Tidak apa-apa, aku mengunci layar iPad. Siapapun yang harus kutemui, akan kutemui. Mobil berhenti di depan gedung pencakar langit ultra mewah di kawasan Senopati. Telah membeli penthouse ini melalui perusahaan cangkang beberapa bulan lalu. Lantai teratas. Pemandangan 270 derajat menghadap ke arah gedung-gedung SKBD. Keamanan tingkat maksimal. Vanya naik bersama kami. Mengamati ruang tamu besar. Dan ruang bermain anak yang dibuat khusus, ia membuang napas lega. Boleh juga. Manajemen gedung ini dipegang oleh perusahaan temanku. Apa aman di sini? Aman. Terima kasih. Sama-sama. Ia memeriksa Apple Watch-nya. Aku harus lari ke pertemuan dengan klien. Aku akan menjemputmu besok jam 5 sore bersama tim penata. Yes. Setelah Vanya pergi, aku mengajak si kembar berkeliling. Mia berlarian dari satu kamar ke kamar lain dengan takjub. Leon berdiri diam di dekat jendela kaca besar, mengawasi kemacetan lalu lintas jauh di bawah sana. Mama, katanya, tiba-tiba kita kesini mau pergi perang ya. Jantungku berdegup kencang. Aku berlutut menyamai tingginya. Kenapa kamu tanya? Begitu, sayang? Soalnya waktu Tante Vanya ngomong, wajahnya serius banget. Terus kalau Mama lihat komputer, dahi Mama kayak gini. Jari kecilnya menyentuh kerutan di antara alisku. Aku meraih tangannya. Leon, Mama punya urusan serius yang harus diselesaikan di sini. Tapi kamu dan adikmu cuma perlu jadi anak-anak, bersenang-senang, dan tumbuh besar. Mama yang akan urus sisanya. Ia menatapku lama sekali, lalu mengangguk mantap. Oke. Aku akan jagain Mia. Dalam tatapannya yang serius, aku melihat bayangan pria yang dulu ku kenal. Aku memeluknya erat. Dan Mama akan menjaga kalian berdua. Keesokan harinya pukul 5 sore, Vanya tiba bersama tim stylist. 2 jam kemudian, aku berdiri di depan cermin. Gaun beludu berwarna hijau zamrud. Potongannya sederhana, namun memeluk pinggangku dengan sempurna. Rambutku disanggul rendah, yang elegan, anting-anting mutiara sederhana. Riasan wajahnya tipis, tapi eyelinerku tajam, menonjolkan mataku. Ini adalah perubahan terbesar. 5 tahun lalu, Safira Wardhana yang penurut dan tunduk telah mati di depan layar televisi ruang tunggu. Wanita yang berdiri di sini adalah CEO Aura. Sempurna, Vanya mengitariku. Begitu Danendra melihatmu, rahangnya akan jatuh ke lantai. Mia berlari keluar dari kamarnya dan memeluk kakiku. Mama, kayak putri raja. Leon mengikutinya dengan setelan jasmini yang dirancang khusus
Pengasuh terperkaya Vanya akan membawa mereka ke klub anak elit malam ini. Ia akan menjemput mereka setelah acara gala selesai. Jadilah anak baik bersama Sus, Maria, oke? Aku mengecup dahi mereka. Mama akan segera pulang. Acara gala diadakan di ballroom di puncak gedung pencakar langit St. Regis. Saat lift kaca naik, hamparan gemerlap Jakarta terbuka seperti lautan berlian. Vanya menggandeng lenganku. Jangan gugup. Malam ini hanya tentang membuat pintu masuk. Biar seluruh ruangan tahu bahwa Aura telah tiba. Aku tidak gugup, jawabku. Pintu lift terbuka dengan bunyi denting. Ballroom itu sesak. Lampu gantung kristal membiaskan cahaya. Suara grand piano bercampur dengan bunyi botol sampahnya yang dibuka. Pelayan dengan tuxedo putih meluncur di antara kerumunan. Kami belum melangkah. 3 langkah saat seorang eksekutif berkepala pelontos mendekat. Vanya, sudah lama tidak bertemu. Mr. Bradley. Vanya tersenyum sambil melangkah ke samping. Izinkan saya memperkenalkan Nona Safira Wardana, pendiri merek kesehatan Ibu Aura. Safira, ini Richard Bradley dari Bradley Capital. Nona Wardana masih sangat muda dan sudah sangat sukses. Ia menjabat tanganku. Matanya tertuju pada wajahku. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Saya memang punya wajah yang pasaran. Aku tersenyum lembut, menarik tanganku. Vanya memanfaatkan kerajaan humasnya, memperkenalkanku pada belasan tokoh berpengaruh dalam waktu 1 jam. Tas tanganku segera penuh dengan kartu nama. Safira. Sebuah suara lembut dan familiar terdengar di belakangku. Aku berbalik. 2 langkah dariku berdiri, Aditama Wijaya memegang segelas sampanye. Tersenyum hangat, ia telah menjadi lebih dewasa. Mata di balik kacamata berbingkai emas itu masih ramah, tapi memiliki ketajaman bisnis predator yang baru. Pak Adhitama, aku mengulurkan tangan. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Ia meraihnya, menahannya sedetik lebih lama dari yang seharusnya. Ini, benar-benar kamu. Kudengar pendiri Aura adalah Safira Wardana dari Melbourne, tapi kupikir itu cuma kebetulan. Dunia ini kecil sekali. Aku menarik tanganku. Ia menatapku terang-terangan. Kamu sudah berubah. 5 tahun cukup untuk mengubah siapapun. Kalian sudah saling kenal? Vanya menyela. Koneksi. Dulu kami kuliah bareng di UI. Adhitama tersenyum. Safira adalah ratu fakultas ekonomi. Antrean cowok yang mau mengajaknya kencan memutari seluruh kampus. Kamu melebih-lebihkan. Aku mengambil segelas air mineral dari nampan yang lewat. Aku tidak minum alkohol. Malam ini butuh kejernihan mutlak. Saat kami berbicara, riak ketegangan mengubah atmosfer di dekat pintu masuk. Aku tak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Hanya satu orang yang bisa menguasai ruangan. Dengan cara seperti itu, Vanya secara naluriah meremas lenganku. Aku menepuk tangannya dengan lembut, mempertahankan postur santai dengan Adhitama. Saya sudah membaca tentang klinik swasta yang diakuisisi Mercer Health. Aura memiliki teknologi pasca persalinan yang dipatenkan yang bisa sangat bersinergi. Mungkin kita bisa membahas joint venture. Tentu saja. Mata Adhitama beralih dari diriku ke pintu masuk. Danendra Kusuma baru saja masuk. Ayo kita sapa. Tidak usah buru-buru, aku menyesap airku. Malam ini masih panjang. Meskipun kata-kataku santai, aku merasakan sebuah tatapan membakar punggungku seperti laser. Langkah kaki. Suara. Sepatu kulit mahal di atas marmer semakin mendekat. Gumaman di sekitar kami mereda. Kerumunan menyingkir secara alami. Aku berbalik. Danendra Kusuma berdiri 1 meter dariku. Ia mengenakan setelan, jas brioni warna arang tanpa dasi, kancing atas kemejanya terbuka. 5 tahun telah meninggalkan jejaknya, tapi itu bukan usia. Melainkan kekejaman yang sedingin es, dan mengeras. Rahangnya lebih tajam. Ia tampak seperti senjata yang akhirnya menumpahkan darah. Ia sedang menatapku. Matanya menyusuri wajahku, sosokku, dan kembali ke mataku. Syok, kebingungan, ketidakpercayaan, dan kemudian intensitas gelap yang menakutkan dan tak terduga menguasai wajahnya. Safira? Ia mengembuskan napas, suaranya 1 oktav lebih rendah dari yang kuingat. Bapak Danendra, aku tersenyum sopan dan mengangkat gelasku. Sudah lama tidak bertemu. Udara membeku. Semua orang menahan napas. Di lingkaran ini, siapa yang tidak tahu cerita? Skandal istri bos Kusuma Group yang menghilang tanpa jejak 5 tahun lalu,
Siapa yang tidak tahu bahwa Danendra telah menjungkir balikkan dunia mencarinya. Dan disinilah dia, berseri-seri, berwibawa, mengobrol seolah baru saja kembali dari liburan di Bali. Danendra maju selangkah. Aroma kayu cedar menerpaku. Kolong khasnya. Ia tidak menggantinya selama 5 tahun. Dari mana saja kamu? Tanyanya. Suaranya sangat pelan hingga terdengar seperti sedang menggertakkan gigi. Di Melbourne, jawabku dengan gaya santai. Aku mendirikan perusahaan. Semuanya berjalan lancar. Dan Anda sendiri Pak Danendra? Saya lihat Kusuma Group makin makmur. Selamat. Ia menatapku, mencari retakan. Di wajahku, petunjuk apapun tentang gadis ketakutan yang dulu dikenalnya. Ia tidak menemukan apapun. Kamu. Jakunnya bergerak. Kapan kamu kembali? Siang tadi, aku tetap tersenyum. Tepat pada waktunya untuk acara ini. Oh Pak Danendra, izinkan saya memperkenalkan Adhitama Wijaya, CEO Mercer Health. Adhitama adalah teman lama dari universitas. Adhitama, ini Danendra. Kusuma. Saya yakin kalian sudah saling kenal. Adhitama mengulurkan tangan. Danendra, senang bertemu denganmu. Danendra hampir tidak meliriknya dan tidak membalas jabat tangannya. Tatapannya terpaku padaku. Kita perlu bicara. Sekarang bukan waktu yang tepat. Aku memberi isyarat ke arah ruangan. Saya hadir di sini mewakili Aura. Kita harus menjaga etika profesional. Mungkin lain waktu asisten saya bisa menghubungi sekretaris Anda. Safira, ia melangkah. Lebih dekat, menyerang ruang pribadiku. Jangan lakukan ini padaku. Senyumku memudar. Pak Danendra, aku menatap lurus ke matanya. Kita berada di acara industri publik. Tolong jaga profesionalisme Anda. Seingat saya, kita tidak punya urusan pribadi yang tertunda untuk dibicarakan. Tidak, ada urusan pribadi. Ia tertawa gelap tanpa humor. Kamu adalah istri sahku. Kamu menghilang selama 5 tahun, muncul entah dari mana, dan bilang kita tidak punya urusan pribadi? Suara napas terkesiap terdengar dari kerumunan di dekat kami. Wajah Fanya memucat dan ia membuka mulut untuk campur tangan, tapi aku membungkamnya dengan tatapan. Aku meletakkan gelas airku di meja koktail. Kaca berdenting tajam. Istri sah, ulangku. Suaraku tenang, tapi tajam menusuk. Pak Danendra, sepertinya Anda lupa bahwa saya sudah menandatangani surat cerai kita 5 tahun yang lalu. Fakta bahwa Anda menolak menandatanganinya tidak mengubah fakta bahwa kita telah berpisah selama 5 tahun. Pernikahan kita secara hukum dan fungsi sudah mati. Saya telah menginstruksikan tim hukum saya untuk mengajukan gugatan cerai secara resmi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dokumennya akan diserahkan Departemen Hukum Kusuma Group pada hari Senin. Wajah Danendra menggelap seperti awan badai. Kamu mau cerai, bukankah itu yang dulu kamu dan ibu inginkan? Aku tersenyum tipis. Saya hanya mengabulkan keinginan Anda. Tanpa memberinya kesempatan menjawab, aku berbalik ke arah Adhitama. Adhitama. Soal proposal yang tadi kita bicarakan, saya sudah siapkan presentasi rincinya. Akan saya kirimkan ke kantormu besok. Adhitama menatapku dengan rasa hormat yang dalam. Saya akan menunggunya. Aku mengangguk, menggandeng lengan Fanya dan berkata, Fanya, ayo kita sapa mentiri kesehatan. Kudengar istrinya baru saja melahirkan anak kedua. Dia mungkin tertarik dengan program retret pasca persalinan kita. Kami berjalan menjauh. Bahkan dari seberang ruangan aku bisa merasakan mata Danendra menembus punggungku. Tangan Fanya gemetar. Safira, kamu nggak apa-apa, aku tidak apa-apa. Kataku pelan. Ini baru makanan pembukanya. Sepanjang malam, Danendra tidak melepaskan pandangannya dariku. Tapi aku tidak pernah balas menatapnya. Aku menguasai ruangan itu dengan sempurna, membagikan kartu nama, bahkan memberikan pidato spontan 5 menit di atas panggung tentang visi Aura. Tepuk tangan terdengar sangat riuh. Saat turun dari panggung, aku melihat Danendra di sudut memegang segelas whisky yang tidak diminumnya. Matanya menyimpan amarah, kebingungan, dan sesuatu yang lain yang belum pernah kulihat padanya. Kepanikan. Acara selesai pukul 10 malam. Vanya pergi mengambil mobil di valet. Aku menunggu di bawah kanopi gedung. Udara malam kota terasa sejuk. Aku merapatkan selendangku. Langkah kaki mendekat. Dari belakang. Safira. Aku tidak berbalik. Danendra berhenti di sebelahku.
Aroma whisky dan kayu cedar menyelimutiku. Bayi itu, tanyanya. Jantungku menciut, tapi wajahku tetap seperti topeng batu. Kenapa Anda bertanya, Pak? Danendra, waktu kamu pergi 5 tahun lalu, kamu sedang hamil 5 bulan. Suaranya parau. Kamu melahirkan bayi itu. Akhirnya aku berbalik menatapnya. Aku melahirkannya. Kilatan sesuatu yang putus asa menyala di matanya. Tapi aku memotongnya. Mereka sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Mereka milikku, hanya milikku. Safira, ia mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeramannya meremukkan. Itu anak-anakku. Aku berhak tahu. Berhak? Aku tertawa terbahak-bahak, menarik lenganku dengan kasar dari cengkeramannya. Hak apa yang kamu punya, Danendra? 5 tahun lalu, saat aku hamil 5 bulan masuk ke ruang USG sendirian, kamu sedang menyiarkan pernikahanmu dengan wanita lain ke seluruh dunia. Apa kamu memikirkan hakmu saat kamu menjadikanku bahan tertawaan se-Indonesia? Ia membeku. Kamu merasa berhak mengabaikan teleponku saat aku paling membutuhkanmu. Kamu merasa berhak membiarkan ibumu menghinaku setiap hari dan mencoba memaksaku menyerahkan anak-anakku yang belum lahir. Aku melangkah ke ruang pribadinya. Suaraku berupa bisikan mematikan. Dan sekarang kamu menuntut hak? Kamu sudah menghancurkan hak itu dengan tanganmu sendiri 5 tahun yang lalu. Wajahnya kehilangan warna di bawah cahaya lampu jalan. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Lampu depan mobil membelah kegelapan. Alphard Vanya, berhenti. Aku memberinya tatapan terakhir. Jangan lupa tanda tangani surat cerai itu. Mengulur waktu hanya akan membuatmu semakin terhina. Aku membuka pintu dan naik. Saat kami menjauh, aku melihatnya dari kaca spion. Ia masih berdiri di trotoar, membeku seperti patung. Apa yang dia bilang? Tanya Vanya hati-hati. Dia menanyakan anak-anak. Aku bersandar dan memejamkan mata. Dia menebaknya. Itu memang tak terelakkan. Aku membuka mata melihat lampu neon Jalan Sudirman yang mengabur. Semuanya berjalan sesuai rencana. Di luar, kota yang tak pernah tidur berdengung dengan kehidupan. Tapi aku tahu, setelah malam ini, dunia keluarga Kusuma tidak akan pernah sama lagi. Senin pagi pukul 07.30. Aku berdiri bersama Leon dan Mia di luar gerbang besi. Tempat Jakarta International Academy di kawasan Pondok Indah. Itu adalah prasekolah swasta paling eksklusif di Jakarta. Kurikulum bilingual, keamanan, tingkat militer, dan proses penerimaan siswa baru yang terkenal sangat brutal. Aku telah mengamankan 2 kursi dengan memanfaatkan status ekspatriatku dan dukungan dana korporat besar dari Aura. Mama, sekolahnya kayak kastil. Mia mendongakkan kepalanya ke belakang, menatap arsitektur neogotiknya. Leon mengamati sekelilingnya dalam diam, tangan kecilnya menggenggam tanganku. Direktur pendaftaran, seorang wanita rapi bernama Miss Patricia menyambut kami secara pribadi. Kami mempertahankan rasio murid dan guru yang sangat rendah, maksimal 10 anak per kelas. Kurikulum kami mencakup STEM, seni, dan pengembangan kecerdasan emosional tingkat tinggi, jelasnya. Sambil kami menyusuri lorong. Yakinlah, Nona Wardana, keluarga murid-murid kami disaring dengan sangat ketat. Lingkungan di sini dikurasi dengan sempurna. Aku melihat keluar jendela, pada deretan Maybach dan Range Rover yang menunggu di trotoar, tapi tidak mengatakan apa-apa. Urusan dokumen berjalan lancar. Si kembar ditempatkan di kelas yang sama. Guru mereka, Miss Dinda, masih muda dan energik. Anak-anak segera beradaptasi. Dalam 10 menit, Mia sudah menunjukkan buku mewarnainya kepada seorang gadis kecil. Leon duduk di sudut baca, diam-diam membolak-balik buku bergambar. Mereka luar biasa, catat Miss Patricia, terutama anak laki-laki Anda. Konsentrasinya sangat maju untuk anak usia 4 tahun. Terima kasih, aku melihat jam tanganku. Saya akan kembali jam 4. Kalau terjadi apa-apa, segera hubungi ponsel saya. Baru 1 jam setelah aku tiba di kantorku di SCBD, ponselku berdering. Caller, ID menunjukkan Jakarta International Academy. Nona Wardena, ini Miss Dinda. Suara guru itu panik. Leon bertengkar dengan anak lain. Ibu dari anak tersebut sudah ada di sini. Bisakah Anda datang sekarang? Saya segera ke sana. Ketika aku tiba di prasekolah, bahkan sebelum aku membuka pintu ruang kepala sekolah, aku mendengar suara melengking dan marah. Anak liar macam apa ini? Berani main tangan di umur 4 tahun, di mana ibunya?
Aku membuka pintu. Leon berdiri di samping Miss Dinda, dengan rahang mengeras, kancing kemeja polonya sedikit terbuka, namun posturnya kaku. Di depannya, seorang anak laki-laki gempal terisak, berpegangan pada rok seorang wanita yang didandani sangat rapi. Anak laki-laki itu memiliki sedikit goresan merah di pipinya. Dan aku mengenal wanita itu. Shiva Larasati. Bahkan di balik kacamata hitam Tom Ford raksasanya, postur arogan dan jaket wool Chanel yang ikonik itu tak mungkin salah. Mendengar pintu terbuka, ia berbalik dengan kasar. Ia menurunkan kacamata hitamnya. Kamu. Aku mengabaikannya sepenuhnya dan langsung menghampiri Leon. Berlutut. Aku bertanya, Leon, apa yang terjadi? Melihatku, bahu tegang Leon. Sedikit rileks. Mama, dia mau curi mainan Mia dan dorong Mia. Aku suruh dia minta maaf. Dia bilang gak dan ngomong kata-kata kasar ke Mia, jadi aku dorong dia. Mendorongnya, pekik Shiva. Pipi anakku merah begini. Kamu sebut itu dorongan? Dia memukulnya. Miss Dinda, bagaimana kalian bisa membiarkan anak-anak kelas bawah yang kasar masuk ke akademi ini? Miss Dinda mencoba menengahi. Ibu Larasati, ini cuma rebutan mainan. Rebutan mainan? Shiva mencibir. Seumur hidup aku tidak pernah menyentuh anakku dengan seujung jari pun, dan seorang bocah tanpa ayah menyerangnya. Dan, Anda menyebutnya rebutan. Kata tanpa ayah menyerap udara dari ruangan itu. Aku berdiri perlahan. Ibu Larasati. Suaraku sangat pelan dan berbahaya. Minta maaflah pada anakku. Minta maaf? Shiva tertawa seperti hiena. Anak nakalmu menyerang anakku dan aku harus minta maaf. Pertama, anak Anda yang mendorong anak perempuan saya. Kedua, bahasa Anda barusan sangat menyinggung. Aku menatapnya tajam. Minta maaf sekarang. Wajah Shiva berkerut. Ia menatapku dari atas ke bawah, memperhatikan setelan desainer pesanan khusus tanpa logoku. Kamu ibunya. Pantesan aku belum pernah lihat kamu di sini. Sampah orang kaya baru. Itu bukan urusan Anda. Aku berbalik ke guru. Saya mau lihat rekaman keamanan. Kami butuh izin direktur untuk itu, gagap Miss Dinda. Kalau begitu, panggil direkturnya. Pada saat itu, pintu kantor terbuka lagi. Danendra Kusuma masuk dengan langkah panjang. Ia pasti berlari dari Menara Kusuma. Jasnya ditanggalkan, lengan kemejanya digulung, memperlihatkan lengan bawahnya. Melihat kekacauan itu, ia mengerutkan kening. Apa yang terjadi di sini, Shiva? Langsung berseri-seri dan mengalungkan lengan di lehernya. Danendra, syukurlah. Kamu di sini. Lihat apa yang terjadi pada Kenzo kita. Anak ini memukulnya, dan sekarang ibunya menuntutku untuk minta maaf. Tatapan Danendra beralih dari anak yang menangis itu ke Leon, dan pada detik itu, waktu berhenti. Ruangan itu sunyi senyap, kecuali dengungan AC sentral. Danendra menatap Leon, benar-benar lumpuh. Alis yang gelap, hidung mancung, cara bibir Leon mengatup dalam garis tabah yang tegang. Kemiripan itu begitu sangat jelas hingga siapa pun yang punya mata akan tahu bahwa mereka berbagi darah yang sama. Leon balas, menatapnya. Mata seorang anak berusia 4 tahun tidak menyimpan rasa takut atau perhitungan, hanya keingintahuan yang tenang dan tajam. Anak ini. Suara Danendra parau dan kering. Anak siapa? Shiva. Yang tidak sadar akan bom nuklir yang akan meledak di sebelahnya. Mendengus. Keluarga baru. Siapa yang tahu bagaimana mereka mendidiknya? Saya ibunya. Aku melangkah tepat di depan Leon, melindunginya dari pandangan Danendra. Danendra, kita bertemu lagi. Baru saat itulah mata Danendra tertuju padaku. Badai emosi melintasi wajahnya. Syok, kesadaran yang tiba-tiba dan menyakitkan, kemarahan, dan kehancuran murni. Bagaimana? Jakunnya bergerak. Berapa? Umurnya? 4, jawabku ketus. Lahir tanggal 17 Desember. Kehamilan 5 bulan, ditambah kelahiran prematur di bulan ke-7. Perhitungannya tanpa celah. Darah surut dari wajah Danendra. Ia melepaskan diri dari Shiva dan melangkah ke arahku. Ia berlutut, menyejajarkan matanya dengan Leon. Siapa namamu? Tanyanya. Suaranya gemetar. Leon menatapku. Aku memberinya anggukan mikroskopis. Leon, jawab anakku. Leon, Danendra mengembuskan nama itu seperti doa.
Hanya, ada kamu dan ibumu? Kamu punya saudara? Leon menunjuk dengan jari kelingkingnya ke arah Mia, yang diam-diam bersembunyi di balik Miss Dinda. Itu adikku. Mia. Mata Danendra melesat ke arah gadis, kecil berbaju merah muda dengan rambut dikuncir dua. Mia menyusut, tapi matanya, yang besar dan jernih salinan persis dari mataku membuat Danendra tersentak, mundur secara fisik. Ia mencengkeram tepi meja direktur agar tidak ambruk. Shiva akhirnya sadar ada sesuatu yang sangat salah. Danendra, ada apa? Kamu kenal mereka? Danendra mengabaikannya sepenuhnya. Ia berdiri dan menatapku. Matanya merah. Kamu mengandung mereka selama ini. Apa yang kamu harapkan? Balasku. Aku diam menunggu sampai ibumu melempar mereka ke panti asuhan? Ibu, Pak Danendra. Aku memotongnya dengan tajam. Saat ini kita sedang menyelesaikan insiden antara anak-anak. Putra Anda mencuri mainan putri saya dan menyerangnya. Putra saya membela adiknya dan mendorongnya. Bagaimana Anda ingin menyelesaikannya? Danendra menarik napas dalam yang tersendat, lalu berbalik, anak laki-laki yang menangis di pelukan Shiva. Kenzo, bilang yang jujur. Kamu, yang mulai? Anak itu, ketakutan oleh nada mematikan Danendra yang tiba-tiba menyembunyikan wajahnya di rok Shiva. Danendra, Shiva tersentak. Kenzo baru 4 tahun. Kalaupun dia yang mulai, mereka cuma main. Anak ini bikin pipinya memar. Aku tanya padamu. Danendra memelototi Kenzo. Kamu dorong anak perempuan itu. Kenzo kembali menangis pecah. Aku cuma mau main bonekanya. Minta maaf, perintah Danendra. Danendra. Minta maaf, ulang Danendra. Suaranya tidak menerima bantahan. Sama anak perempuan yang kamu dorong, dan anak laki-laki yang kamu hina. Sambil terisak, Kenzo menoleh ke Leon dan Mia. Maaf. Gak apa-apa, cicit Mia pelan. Leon tetap diam menatapku. Leon, kataku pelan. Dia sudah minta maaf. Kita bilang apa? Leon menatap. Kenzo. Aku seharusnya nggak dorong kamu. Tapi jangan pernah sentuh adikku. Lagi. Kenzo mengangguk cepat. Aku berpaling ke Miss Dinda. Karena masalah ini sudah selesai, saya akan bawa anak-anak saya pulang hari ini. Tentu saja, Nona. Wardana. Aku menggandeng Leon dan Mia dan menuju pintu. Saat melewati Danendra, ia menghalangi jalanku. Safira, katanya, suaranya hancur. Kita perlu bicara. Saya sangat sibuk Pak Danendra. Aku tidak menatapnya. Dan kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Mereka anak-anakku. Suaranya pecah, volumenya meningkat. Aku punya hak. Kamu tidak punya hak sama sekali. Aku mendongak tajam, mataku tertuju pada matanya. Secara biologis kamu memang menyumbang setengah dari DNA-nya. Tapi, secara praktis kamu tidak pernah jadi ayah sedetik pun dalam hidup mereka. Danendra Kusuma, kalau kamu masih punya sisa hati nurani, jangan bermain peran sebagai sosok ayah yang penuh kasih di sini. Aku menghindarinya dan keluar dari pintu. Lorong itu sunyi senyap bak kuburan. Dari dalam kantor aku mendengar jeritan histeris Shiva. Apa maksudnya itu? Anak-anak nakal itu anakmu? Danendra, jawab aku. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku praktis melempar anak-anak ke kursi mobil mereka di dalam Alphardku. Baru saat aku menggenggam kemudi aku menyadari tanganku gemetar. Hebat. Mama, kata Leon dari kursi belakang. Pria tadi itu papa, ya? Tanganku membeku di kunci kontak. Aku melihat dari kaca spion. Wajah Leon benar-benar tenang. Mia menatapku dengan mata besar yang cemas. Ketakutan terbesarku. Aku berbalik menghadap mereka. Iya. Tapi hal-hal yang sangat buruk terjadi antara Mama dan dia di masa lalu. Jadi kita nggak akan tinggal sama dia. Dia nggak akan ada di keluarga kita. Yang perlu kalian tahu adalah Mama sayang kalian, dan Tante Vanya sayang kalian. Cuma itu yang penting. Oke. Leon mengangguk. Oke. Mia bertanya dengan suara kecilnya yang bergetar. Dia sayang kita? Dadaku terasa seperti runtuh. Mama nggak tahu, kataku jujur. Tapi Mama akan sayang kalian cukup untuk 2 orang. Kita nggak butuh kasih sayangnya. Mia cepat tertidur dalam perjalanan pulang. Leon menatap keluar jendela. Sepanjang waktu. Saat kami memasuki area parkir, dia tiba-tiba berbicara. Mama, aku nggak suka dia. Kenapa, sayang? Karena dia bikin Mama sedih. Suara Leon tenang,
namun tegas. Aku lihat. Waktu Mama lihat dia, mata Mama kelihatan sedih. Cengkeramanku pada kemudi mengerat. 4 tahun dan sudah sangat peka. Leon, bisikku. Mama memang pernah sedih dulu sekali. Tapi sekarang Mama punya kalian dan Aura. Mama udah nggak sedih lagi. Baguslah. Dia menghela napas panjang. Kalau Mama nggak sedih, berarti aku sama Mia juga senang. Setelah menidurkan anak-anak siang itu, aku keluar ke balkon dan menelepon Vanya. Vanya. Danendra melihat anak-anak di prasekolah. Keheningan panjang di ujung sana, dan dia tahu, aku memejamkan mata mendengar suara lalu lintas Jakarta. Shiva juga ada di sana. Benar-benar pertumpahan darah. Apa yang akan kamu lakukan? Kita. Percepat. Aku membuka mata dan menatap puncak Menara Kusuma yang berjarak beberapa kilometer. Semuanya sudah siap? Sudah, kata Vanya, suaranya beralih ke mode bisnis. Video dari klinik tanpa edit sudah diunggah ke server aman. Aku sudah memetakan seluruh rantai pasokan yang membuktikan kontaminasi timbal pada produk Kusuma Baby. Dan aku menemukan mantan asisten Shiva. Dia bersaksi. Dia punya rekaman audio yang membuktikan bahwa Shiva sengaja menggoda Danendra dan membayar Anton si sopir untuk mengambil fotomu sedang mengobrol dengan Aditama 5 tahun lalu, buat menjebakmu seolah-olah kamu selingkuh. Sempurna, kataku. Tunggu aba-abaku. Aku menutup telepon. Seketika ponselku berdering lagi. Nomor tak dikenal. Safira. Suara parau. Danendra terdengar. Kita harus bertemu. Aku sibuk. 10 menit. Mohonnya. Aku ada di bawah. Aku berjalan ke tepi balkon dan melihat ke bawah. Sebuah Bentley hitam berhenti di trotoar. Danendra bersandar di pintu sambil menelepon, menatap ke arah penthouseku. Lampu jalan memproyeksikan bayangan panjang dan sepi di sekelilingnya. Tapi hatiku sudah menjadi batu. Tunggu di situ. Aku menutup telepon, mengenakan trench coat dan turun dengan lift. Saat aku keluar dari pintu lobi, angin malam kota yang dingin menerpa rambutku. Danendra berdiri tegak. Mereka sudah tidur? Tanyanya. Ya, mereka. Sangat cantik, bisiknya. Mereka mirip kamu dan aku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Ia menatapku tajam. Badai meletus di balik matanya. 5 tahun ini. Pasti seperti neraka membesarkan mereka sendirian. Aku bertahan, kataku. Itu lebih mudah daripada tinggal bersama keluarga. Kusuma. Ia tersentak. Melangkah ke arahku. Safira, soal masa lalu. Aku berutang penjelasan padamu. Aku tidak butuh. Aku mundur selangkah, menjaga batas fisik. Kalau kamu kesini untuk mengungkit masa lalu, urusan kita selesai. Selain menyelesaikan perceraian kita, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Anak-anak, suaranya meninggi. Itu anak-anakku. Aku punya hak. Hak apa? Aku memotongnya lagi. 5 tahun lalu, saat kamu mempermalukanku di depan dunia, apa kamu memikirkan hakmu untuk menjadi ayah? Saat ibumu mencoba memaksaku pergi ke klinik aborsi, apa kamu mengucapkan satu kata saja untuk membelaku? Danendra, Kusuma, kamu pikir kamu ini siapa berani menuntut hak sekarang? Di bawah cahaya redup, wajahnya seputih kertas. Aku tidak tahu, suaranya gemetar. Aku tidak tahu kamu hamil. Ibuku tidak pernah memberitahuku. Pernikahan itu. Aku dipaksa. Ibuku mengancam akan melompat dari atap menara. Kusuma kalau aku tidak menikahi Shiva untuk mengamankan suara dewan direksi. Dan, aku tertawa, meskipun air mata panas menyengat mataku. Kamu harus menjadikanku tumbal. Kamu harus membiarkan anak-anakmu dan melihatku menontonmu menikahi wanita lain di televisi nasional. Danendra, berhenti menyalahkan ibumu. Kamu pria dewasa. Kamu yang membuat keputusan. Kamu memilih jalan yang paling aman. Kamu memilih kekuasaan. Ia menggelengkan kepalanya dengan mulut terbuka, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Aku mengusap setetes air mata nakal dari pipiku dan menarik napas dalam-dalam. Gugatan cerai sedang diproses. Kamu tidak akan mendapat hak asuh. Hakim akan melihat penelantaran selama 5 tahun dan pelecehan terdokumentasi dari ibumu, lalu menertawakanmu di pengadilan agama. Kalau kamu masih punya otak, tangani suratnya dan kita bisa berpisah baik-baik. Berpisah baik-baik. Kata-kata itu seolah merobek isi perutnya. Safira, bagaimana kita bisa berpisah baik-baik?
Kalau begitu kita akan melakukannya. Dengan ribut, kataku, dengan es mengalir di nadiku. Tapi hasilnya tidak akan berubah. Aku bukan Safira yang bisa kamu manipulasi 5 tahun lalu. Kalau kamu mau, perang. Aku akan memberimu perang. Aku berbalik untuk masuk kembali. Tunggu, teriaknya. Suaranya pecah. Izinkan. Aku melihat mereka. Aku ayah mereka. Aku berhenti tanpa menoleh. Setelah tinta, di surat cerai mengering, dan hanya jika mereka yang mau bertemu denganmu. Saat aku berjalan melintasi lobi, aku mendengar suara memuakan dari tinju yang menghantam kap mesin Bentley. 1, 2 kali. Tapi aku tidak menoleh ke belakang. Rabu, pukul 10 pagi. Miss Patricia dari Akademi menelepon. Nona Wardana, maaf, mengganggu Anda. Seorang pria yang mengaku sebagai ayah dari anak-anak ada sini bersama seorang pengacara. Dia memaksa mengambil sampel DNA Leon dan Mia. Kami menolak, tentu saja, tapi dia mengancam dengan surat perintah pengadilan. Saya segera ke sana. Ketika aku tiba, Danendra sedang duduk di sofa di kantor kepala sekolah. Seorang pria dengan setelan sempurna, jelas pengacara litigasi kelas atas, duduk di sebelahnya. Nona Wardana, syukurlah. Helaan napas lega Miss Patricia. Danendra mendongak. Wajahnya tampak kuyu, ada bayangan janggut di rahangnya. Iya, berdiri. Safira, kita harus selesaikan ini. Tidak ada yang perlu diselesaikan. Aku meletakkan tas Hermes Birkinku di atas meja. Miss Patricia, maaf atas gangguan ini. Tidak akan terjadi lagi, Safira. Danendra meninggikan suaranya. Mereka anakku atau bukan? Aku butuh jawaban langsung. Jawaban? Aku berbalik padanya. Kamu tahu persis anak siapa? Mereka. Kalau kamu tidak tahu, kamu tidak akan berlari ke sini dengan pengacara untuk mengambil sampel. Kamu cuma butuh secari kertas untuk memaksakan dirimu masuk ke kehidupan mereka. Itu hak hukuku, teriaknya. Ruangan menjadi sunyi senyap. Pengacara dan direktur membuang muka canggung. Aku menatapnya tajam, dan tiba-tiba aku merasa ini konyol. 5 tahun lalu, dia sama sekali tidak peduli padaku. Dia bahkan tidak tahu aku sedang mengandung ahli warisnya. Sekarang mulutnya berbusa, memperjuangkan hak asuh. Baik, aku mengangguk. Kamu mau tes DNA? Kamu akan dapat tesnya. Iya, mengerjap. Jelas ia tidak menyangka aku akan menyerah. Tapi aku punya syarat, lanjutku. 1. Pengambilan sampel dilakukan di depanku di laboratorium. Pilihanku. 2. Saat hasilnya mengonfirmasi bahwa mereka memang anakmu. Aku berhenti sejenak. Kamu dan ibumu tidak akan pernah mendekati mereka lagi. Tidak mungkin, bantah Danendra. Kalau mereka darah dagingku, aku tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kalau begitu kita bertemu di pengadilan. Aku meraih tasku. Miss Patricia, pastikan pihak keamanan tahu untuk tidak mengizinkan orang yang tidak berkepentingan mendekati anak saya. Safira, Danendra menghalangi pintu. Nadanya berubah menjadi permohonan putus asa. Apa? Maumu? Itu darah dagingku. Bagaimana aku bisa pura-pura mereka tidak ada? Dengan cara yang sama seperti saat kamu pura-pura aku tidak ada 5 tahun yang lalu. Aku menatapnya lekat-lekat sampai ia tersentak mundur. Aku mendorongnya dan melangkah keluar ke lorong yang diterangi sinar matahari Jakarta. Ponselku bergetar. Fanya. Safira, coba tebak siapa yang baru saja mendobrak masuk ke agensi PR-ku? Suaranya mendesis pelan dan marah. Ibu Indira Kusuma. Dia memaksa mau ketemu kamu. Bilang aku tidak punya waktu. Dia menolak pergi. Katanya dia akan menunggu seharian. Vanya merendahkan suaranya jadi bisikan. Dan dia bawa buku cek. Aku lihat nolnya. 100 miliar rupiah. 100 miliar. 5 tahun lalu, saat dia mencoba membeli aborsiku dan kebisuanku, dia menawarkan 20 miliar. Inflasi, kurasa. Aku ke sana, kataku. Beri aku 20 menit. Saat aku masuk ke ruang konferensi berdinding kaca di kantor Vanya, Ibu Indira Kusuma sedang duduk di ujung meja. Ia mengenakan setelan jas Chanel warna lilac yang sempurna, menyesap espresso dengan ketenangan aristokratis seseorang yang berpose untuk Vogue. Safira, ia meletakkan cangkirnya. Duduk. Ia berbicara padaku seolah aku pembantunya. Aku menarik kursi di sebelah Vanya. Ibu Indira, ada yang bisa saya bantu?
Kudengar kamu merangkak kembali ke kota ini membawa 2 anak haram. Indira menggeser cek bank melintasi meja kayu mahoni yang mengkilap. 100 miliar rupiah. Ambil uang ini, bawa anak-anakmu, dan tinggalkan negara ini selamanya. Aku melihat cek itu. Dibayarkan kepada Safira Warhana. 100.000 rupiah. Aku tertawa terbahak-bahak. Ibu Indira, 5 tahun berlalu dan Anda masih berpikir, bisa membeli jalan keluar dari neraka? Itu metode yang paling efisien. Wajahnya bak topeng batu berbotoks. Safira, dulu kamu pintar karena mau menandatangani surat cerai 5 tahun lalu. Jadilah pintar sekarang. Pernikahan, Danendra dan Shiva memang tertunda, tapi tetap berjalan. Kehadiranmu di sini merumitkan keadaan. Merumitkan keadaan? Aku mengambil cek itu, mengangkatnya ke arah cahaya. Apa? Anda takut saya akan merusak pernikahan merger korporat yang sudah Anda atur dengan cermat? Atau Anda takut aib keluarga Kusuma akan segera tersebar di depan publik? Mata Indira menyipit. Jaga nada bicaramu. Oh, saya sangat menjaganya. Tapi 5 tahun lalu Anda berbohong pada saya. Anda bilang Danendra sedang perjalanan bisnis ke London, padahal Anda mengatur pernikahannya di Bali. Anda mengurung saya di kamar dengan dokter korup dan mencoba memaksa saya meminum pil aborsi. Perlu saya sebutkan kejahatan Anda secara kronologis? Fanya terkesiap. Safira. Dia melakukan itu. Tutup mulutmu, bentak Indira pada Fanya. Lalu menatapku tajam. Tidak ada gunanya mengungkit masa lalu. Kamu punya 2 pilihan. Ambil 100 miliar itu dan menghilang. Atau aku pastikan kamu tidak bisa hidup di negara ini. Sebuah ancaman yang terang-terangan. Aku menatapnya, teringat saat duduk di ruang tamunya di Sentul 5 tahun lalu. Dia menatapku dengan mata mati yang sama dan berkata, Safira, Danendra butuh istri yang bisa jadi pilar untuk kerajaan Kusuma, bukan orang antah berantah dari kelas menengah. Pergilah diam-diam dan jaga harga dirimu. Saat itu aku menangis, memohon, dan akhirnya menandatangani. Tapi tidak hari ini. Aku berdiri, memegang cek 100 miliar itu, lalu dengan lambat dan sengaja menyobeknya menjadi 2. Lalu jadi 4, lalu 8 bagian. 100 miliar tidak bisa membeli garis keturunan anak-anakku, dan tidak bisa melunasi utang putra Anda pada saya. Aku membiarkan sobekan cek itu jatuh seperti konfeti ke atas meja mahoni. Ketenangan Indira akhirnya hancur. Jangan uji kesabaranku, Safira. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Menanamkan kedua tangan di meja. Menempatkan wajahku beberapa sentimeter dari wajahnya. Dengarkan aku baik-baik, Ibu Indira. Aku akan menceraikan putramu, tapi dia tidak akan mendapatkan sehelai pun rambut anak-anakku. Sedangkan Anda, saya ingat setiap hal yang Anda lakukan pada saya, dan kita akan membuat perhitungan. Aku menegakkan tubuh. Fanya, tolong antar tamu kita keluar. Indira berdiri perlahan, matanya penuh racun. Kamu akan menyesalinya, Safira. Satu-satunya penyesalanku adalah pernah menginjakkan kaki di rumahmu. Aku tersenyum dingin. Tapi sekarang aku akan menikmati menonton bagaimana Anda dan putra Anda membayar atas pilihan kalian. Keesokan harinya aku menerima surat pemberitahuan. Danendra mengajukan petisi darurat di pengadilan agama untuk menetapkan status ayah dan memaksa tes DNA. Fanya melemparkan cangkir kopi ke dinding kantornya. Keberanian pria ini. Safira, kita tidak bisa biarkan dia melakukan ini. Begitu dia terbukti sebagai ayahnya, dia akan menuntut hak asuh bersama. Kita ikuti tesnya, kataku sambil melihat surat panggilan itu. Malah, kita akan jadikan ini tontonan. Apa? Aku membuka laptopku dan memutarnya. Ini semua yang kukumpulkan selama bertahun-tahun. Bukti bahwa Indira menggelapkan dana dari Kusuma Group. Mungkin ini tidak akan memenjarakannya di sel federal, tapi cukup untuk menjatuhkan harga saham mereka 30% dalam sehari. Kamu mau pakai ini untuk memerasnya supaya dia mencabut gugatan? Bukan, aku tersenyum. Aku akan pakai ini untuk menunjukkan pada mereka bahwa Safira Wardana tidak kembali untuk bernegosiasi. Aku kembali untuk mengeksekusi. 3 hari kemudian, Danendra dan aku bertemu di laboratorium forensik yang ditunjuk pengadilan di kawasan Menteng. Ia tampak seperti hantu. Mata merah. Rahang terkatup. Mia bersembunyi di balik kakiku. Leon menatapnya dengan tabah. Pengambilan sampel usap pipi memakan waktu 2 menit. Danendra memberikan sampel darah.
Hasilnya 5 hari kerja, kata teknisi. Di luar klinik, Danendra memanggilku. Safira. Suaranya parau. Kalau mereka, anakku, kita bisa mulai dari awal. Aku berhenti, tapi tidak berbalik. Danendra, tidak ada kesempatan kedua dalam hidup ini. Yang ada hanya terlambat. Ia bergegas maju, menghalangi jalanku. Aku menyesal setiap hari, selama 5 tahun. Aku habiskan miliaran untuk mencarimu. Aku menunggumu. Menungguku? Aku tertawa getir. Menungguku supaya ibumu bisa mencoba membeli anak-anakku dengan 100 miliar rupiah? Aku tidak akan membiarkan wanita itu mendekati mereka lagi. Ia meraih pergelangan tanganku. Safira, beri aku kesempatan untuk memperbaikinya untukmu dan anak-anak. Memperbaikinya? Aku menatap dalam-dalam ke matanya yang putus asa. Bagaimana kamu mau melakukannya, Danendra? Apa kamu akan mengembalikan 5 tahun masa mudaku? Apa kamu akan menggenggam tanganku secara retroaktif saat aku kehabisan darah di meja bersalin? Iya, membeku. Kamu mengalami persalinan yang sulit? Prematur 7 bulan. Perdarahan hebat. 3 hari di ruang ICU, aku mengeja setiap kata. Kamu di mana? Berpos di karpet merah bersama Syifa Larasati atau mencari mergar korporat baru untuk dinikahi? Wajahnya memucat seputih abu. Cengkeramannya di pergelangan tanganku mengendur. Aku tidak tahu. Tentu saja tidak. Aku mengangkat Mia dan menggandeng tangan Leon. Karena kamu tidak pernah memedulikanku. Berhenti berlagak jadi pahlawan tragis, Danendra. Kamu cuma panik karena sadar, ada 2 orang dengan garis keturunanmu berjalan di bumi ini yang tidak bisa kamu kendalikan. Aku berjalan menuju mobil. Kali ini ia tidak mengikutiku. 5 hari kemudian hasilnya keluar. Danendra, pengacaranya, pengacaraku, dan aku berdiri di laboratorium. Pengacaranya membuka amplop, membalik ke halaman terakhir, dan memucat. Danendra merebut kertas itu dari tangannya. Probabilitas, paternitas, 99,9%. Danendra menjatuhkan kertas itu. Melayang ke lantai. Membungkuk, mengambilnya, dan melihatnya. Bibirnya bergetar. Sekarang kamu tahu. Aku menyerahkan kertas itu ke pengacaranya. Mereka anak kandung biologismu. Dan hanya itu yang akan kamu dapatkan. Cuma catatan kaki, biologis. Safira. Danendra menahan isakan saat aku berbalik. Mereka, anakku. Anakku. Terus kenapa? Aku menoleh dari balik bahuku. Secara hukum, kamu berhak mengajukan hak kunjung. Tapi menurutmu ada hakim yang akan memberikan hak asuh pada pria yang menelantarkan istrinya yang sedang hamil. Untuk menikahi seorang aktris, menurutmu anak-anak itu mau punya ayah yang membuang ibu mereka seperti sampah? Ia merosot bersandar ke dinding. Memegangi dadanya. Aku salah. Bisiknya. Ya Tuhan, aku sangat salah. Kesalahan ada konsekuensinya. Aku melangkah ke bawah terik matahari Jakarta yang menyilaukan, mengeluarkan ponselku, dan mengirim pesan teks ke Fanya. Eksekusi. Jumat pukul 14.00. Grand Ballroom Hotel St. Regis, Jakarta. Peluncuran Aura Wellness untuk pasar Indonesia. Undangan telah dikirimkan seminggu lalu ke media, utama, investor Ventura, eksekutif kesehatan, dan bahkan kompetitor. Ruangan, penuh sesak. Di belakang panggung, Penatarias merapikan bedakku. Fanya berjalan. Mondar-mandir membawa iPad-nya. Pidato 5 menit. Lalu video brand. Lalu penandatanganan joint venture dengan Adhitama Wijaya. Lalu sesi tanya-jawab. Fanya berhenti, menurunkan suaranya. Danendra Kusuma ada di sini, barisan ketiga. Lihat kan, aku membenarkan posisi. Anting berlianku di cermin. Dia sendirian? Sendirian. Hanya dia dan penasihat hukumnya. Safira, dia akan bikin keributan. Lebih bagus kalau dia begitu. Aku tersenyum menatap sang CEO bersetelan jas putih yang balas menatapku di cermin. Tepat pukul 14.00 aku naik ke panggung. Lampu sorot menyilaukanku. Kilat kamera menyambar seperti strobo. Hadirin sekalian, rekan-rekan pers yang terhormat, selamat siang. Saya Safira Wardana, pendiri dan CEO Aura. Pidatoku singkat, berfokus pada model pemulihan pasca persalinan kami yang didorong oleh teknologi. Kerumunan bertepuk tangan antusias, terutama saat Adhitama Wijaya naik panggung untuk secara resmi menandatangani kesepakatan usaha patungan senilai 2 triliun rupiah.
Lampu diredupkan untuk pemutaran video brand. Saat selesai, lampu kembali menyala. Aku kembali ke podium. Terima kasih. Tapi hari ini, selain meluncurkan aura, saya memiliki pernyataan pribadi yang harus saya buat. Ballroom menjadi sunyi senyap. Aku menatap ke barisan ketiga. Danendra duduk kaku, menatapku tajam. 5 tahun lalu, saya melarikan diri dari kota ini. Suaraku bergema melalui sistem tata suara. Saya sedang hamil 5 bulan. Saya pergi periksa USG rutin sendirian. Dan saat menunggu, saya melihat siaran langsung di televisi klinik. Saya melihat suami, saya, Danendra Kusuma, CEO Kusuma Group, menikah dengan aktris Syifa Larasati. Gelombang keterkejutan menyapu ruangan. 100 lensa kamera secara fisik berputar membidik Danendra. Ia memucat, tangannya mencengkeram sandaran kursi. Pada saat itu, Bapak Danendra dan saya menikah secara sah secara negara dan agama. Lanjutku. Suaraku tegas. Analitis. Ibunya, Ibu Indira Kusuma. Tanpa henti menekan saya untuk menandatangani surat cerai, dan bahkan mencoba memaksa saya mengakhiri kehamilan saya. Saya menghabiskan 5 tahun terakhir di pengasingan membesarkan anak kembar prematur dan membangun aura dari nol. Aku mengklik remote control. Layar LED raksasa di belakangku menampilkan rekaman CCTV dari klinik itu. Safira yang pucat dan hamil memegangi perutnya, menatap TV. Raksasa yang memperlihatkan Danendra dan Syifa berciuman. Itu adalah 30 detik. Bukti nyata yang menghancurkan. Awak media menjadi gila. Wartawan berdiri sambil meneriakkan pertanyaan. Pengacara Danendra mencoba menariknya berdiri, tapi Danendra mendorongnya. Matanya terpaku padaku dengan ngeri. Aku mengklik remote lagi. Layar berubah menjadi dokumen internal Kusuma Group. Batch lotion bayi Kusuma Baby 409. Lingkaran merah menyoroti tingkat toksisitas. Timbal 30 kali di atas ambang batas BPOM. Email internal secara eksplisit, merinci penyuapan inspektur keamanan. Dalam 5 tahun terakhir, Kusuma Group secara agresif merambah ruang perawatan ibu dan anak, kataku, suaraku membelah. Kekacauan seperti cambuk. Namun dalam mengejar keuntungan, mereka terus-menerus memalsukan data keamanan. Ini adalah hasil lab aslinya. Produk ini sudah ada di rak toko selama setahun. Ini pencemaran nama baik. Teriak pengacara Danendra mengatasi keributan. Kami akan menuntut atas pencemaran nama baik. Silakan, aku menatapnya langsung. Saya sudah menyerahkan file tanpa sensor ke BPOM dan Bareskrim Polri. Aku mengklik remote untuk terakhir kalinya. Muncul tanda terima transfer bank. Ini adalah catatan cek bank senilai 100 miliar rupiah. Ditawarkan kepada saya 5 hari lalu oleh Ibu Indira Kusuma, menuntut agar saya membawa anak-anak saya dan menghilang supaya tidak merusak citra publik putranya. Saya merobek cek itu, tapi catatan banknya tetap ada. Ballroom itu meledak. Danendra terpaku, menatap dari layar ke arahku. Jelas dia tidak tahu bahwa ibunya telah melakukan itu. Saya tidak di sini hari ini untuk minta dikasihani. Aku menyapu pandangan ke arah kamera yang berkedip-kedip. Saya di sini untuk membuktikan bahwa seorang wanita yang dikhianati dan dibuang tidak harus tetap hancur. Bahwa seorang ibu yang berjuang untuk hidup, anak-anaknya adalah kekuatan yang tak terhentikan. Dan akhirnya aku menatap langsung ke arah Danendra. Dan mereka yang melakukan kejahatan keji, pada akhirnya harus membayar harganya. Aku membungkuk dalam. Keheningan berlangsung selama 3 detik sebelum ruangan meledak dalam standing ovation. Fanya berlari ke panggung diapit petugas keamanan dan membawaku keluar. Dengan cepat, mikrofon disodorkan ke wajah kami. Nona Warhana, apa Anda menuntut hak asuh penuh? Kusuma Group menghadapi tuntutan pidana. Kami berlari keluar melalui pintu keluar karyawan. Sesampainya di gang belakang hotel, sebuah Bentley hitam menghalangi jalan. Danendra berdiri di sana tanpa dasi, kerah kemejanya robek, matanya terbelalak liar. Ia berjalan ke arah kami. Vanya menghalanginya, tapi aku menyingkirkannya dengan lembut. Safira, suaranya hancur. Bencilah aku. Hancurkan aku. Tapi kenapa? Perusahaannya? Itu warisan mendiang ayahku. Bukan aku yang menghancurkan. Perusahaanmu, aku menatapnya dingin. Ibumu yang menghancurkannya, dan kamu yang melakukannya. Kalau kamu punya nyali untuk mengatakan yang sebenarnya 5 tahun lalu, kalau kamu bertindak seperti seorang suami atau laki-laki sejati, semua ini tidak akan terjadi.
Ia menggelengkan kepala. Air mata sungguhan. Tumpah dari bulu matanya. Sang miliarder kejam itu terisak di sebuah gang. Aku tidak tahu. Demi Tuhan, aku tidak tahu apa yang ibuku lakukan. Aku tidak tahu soal timbal dalam produk itu. Safira, kumohon, biarkan aku memperbaikinya. Sudah terlambat. Aku berjalan menuju alfarfanya. Sejak detik kamu mengucapkan, saya terima di altar itu. Semuanya sudah terlambat. Safira, teriaknya saat aku meraih gagang pintu. Anak-anak, izinkan aku melihat anak-anak. Aku berhenti dengan tangan di gagang pintu. Setelah debu mereda, jika mereka ingin melihatmu. Aku naik ke mobil. Saat kami melaju pergi, aku melihatnya dari kaca spion samping, berdiri di gang, benar-benar hancur. Safira, kamu nggak apa-apa, bisik Vanya. Aku tidak apa-apa, aku menyandarkan kepalaku ke kaca jendela yang dingin. Vanya, kamu tahu bagaimana aku melewati 5 tahun ini? Saat aku pendarahan hebat, dokter bedah bertanya kepadaku, siapa yang harus diselamatkan? Aku atau bayi-bayiku? Aku bilang, bayi-bayiku. Waktu Leon demam 40 derajat di usia 3 bulan, aku berlari di bawah hujan lebat, memohon agar taksi berhenti. Aku tidur di lantai ruang Niku. Aku tidak selamat. Dari semua itu hanya agar Danendra Kusuma bisa punya redemption arc kisah, penebusan dosa. Aku kembali untuk membuktikan bahwa Safira Wardana tidak butuh belas kasihannya. Ponselku berdering. Adhitama Wijaya. Safira. Itu eksekusi perusahaan paling kejam yang pernah kulihat seumur hidupku, katanya dengan nada kagum. Kusuma Group akan menyerang balik. Aku tahu. Aku butuh bantuan. Saham Kusuma akan anjlok drastis besok. Aku ingin kamu membeli setiap saham yang dijual panik oleh investor retail. Habiskan berapapun yang dibutuhkan. Hening sejenak. Kenapa? Kamu tidak akan dapat cukup untuk kursi dewan direksi. Belum, kataku. Tapi 5 tahun masa mudaku dan air mataku terkubur di perusahaan itu. Aku cuma sedang memungut bunganya. Sabtu pagi pukul 8. Safira, nyalakan TV. Teriak Vanya dari dapur. Aku keluar, mengenakan jubah mandi. Kompas TV dan Bloomberg Indonesia menyiarkan liputan penuh. Trending, atu. Bocoran audio Siva Larasati. Trending, atu. Skandal berakun. Kusuma Baby. Trending, 3. Saham Kusuma Group anjlok 20%. Sebuah akun Twitter anonim telah merilis audio Shiva dan Indira yang bersekongkol untuk menjebakku dengan Adhitama 5 tahun lalu. Netizen sangat kejam. Semua merek yang mensponsori Shiva memutuskan kontraknya. Kusuma Group mengeluarkan bantahan humas yang lemah, tapi tidak ada yang percaya. Pengunjuk rasa sudah berkumpul di depan Menara Kusuma. Ibu Indira ada di rumah sakit. Kata Vanya memberiku sekangkir kopi. Serangan jantung parah semalam. Danendra ada bersamanya. Aku menyesap kopiku. Jaga anak-anak. Aku ada urusan sebentar. Rumah sakit Pondok Indah. Lantai V. Keamanan Kusuma mencoba menghalangiku, tapi tim keamanan pribadiku yang disewa Vanya menyingkirkan mereka. Aku membuka pintu suite sudut. Ibu Indira Kusuma berbaring di ranjang rumah sakit dengan selang infus di lengannya. Ia tampak layu, tapi matanya masih menyeratkan racun. Danendra duduk di kursi dengan kepala tertunduk di antara kedua tangannya. Ia mendongak tertegun. Safira, buat apa kamu kesini? Hanya memberikan penghormatan. Aku masuk meletakkan parsel buah yang sangat mahal di atas meja. Bagaimanapun, beliau menawariku 100 miliar. Indira tersengal. Kamu punya nyali. Kenapa tidak? Aku menarik kursi. Ibu Indira, Anda dengar bocoran audionya. Apa Anda sudah memikirkan cara menjelaskan soal lotion bayi beracun itu ke polisi? Oh, ngomong-ngomong, saya juga menyerahkan bukti 100 miliar yang Anda gelapkan dari rekening perusahaan selama 5 tahun terakhir. Monitor detak jantung Indira berbunyi cepat. Danendra melompat berdiri. Menggelapkan? Safira, apa maksudmu? Anak dari direktur keuangan Anda punya utang judi besar di Makau, kataku. Ramah. Saya membebaskannya dari utang itu. Sebagai gantinya, dia memberi saya nomor rekening offshore yang digunakan ibu Anda untuk menyedot 100 miliar dari Kusuma Group. 60 miliar masuk ke studio film milik Shiva. 40 miliar masuk ke startup sepupu Anda yang gagal. Sisanya ada di Cayman Islands.
Ibu. Danendra menatap ibunya dengan ngeri. Itu benar? Indira memejamkan matanya. 2 tetes air mata lolos. Itu adalah sebuah pengakuan. Danendra melangkah mundur hingga menabrak dinding. Ia tampak ingin muntah. Kamu mengerti sekarang, Danendra. Aku berdiri. Warisan keluargamu, yang berharga, tugasmu. Semuanya cuma penipuan untuk mengendalikanmu. Ibumu menjual jiwamu demi mempertahankan kekuasaannya, dan kamu membiarkannya. Tidak. Bisiknya. Aku menyerahkan surat putusan cerai akhir ke hakim. Aku berjalan ke pintu. Senin pagi. Untuk anak-anak. Kalau mereka ingin bertemu denganmu, aku akan mengaturnya, dengan syarat ibumu tidak akan pernah lagi menghirup udara yang sama dengan mereka. Saat pintu tertutup, aku mendengar, Danendra akhirnya runtuh, meneriaki ibunya, tapi itu bukan masalahku lagi. Di luar, gerimis tipis mulai turun. Sebuah Maybach yang elegan menepi di trotoar. Adhitama menurunkan kaca jendelanya. Butuh tumpangan? Aku masuk ke mobil. Ia menyerahkan latte hangat kepadaku. Apa langkah akhirmu? Tanya Adhitama saat kami berkendara melewati Jalan Sudirman. Kusuma Group memang berdarah, tapi mereka terlalu besar untuk bangkrut. Mereka akan bertahan. Aku tahu. Aku melihat hujan. Aku cuma mau membakar bagian yang busuk. Kalau Danendra selamat dari ini, mungkin dia akan membangun sesuatu yang lebih baik. Adhitama menatapku, telinganya sedikit memerah. Safira. Kalau suatu saat kamu memutuskan ingin memulai babak baru secara profesional dan personal, kuharap aku ada di urutan teratas daftar itu. Aku tersenyum lembut. Saat ini aku cuma mau membesarkan anak-anakku, Adhitama. Aku belum memikirkan yang lain. Bisa menunggu. Senin pagi, Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ruang sidang dipenuhi pers. Indira tidak muncul. Danendra duduk di meja tergugat dengan tatapan yang sepenuhnya kosong. Pengacaraku menjabarkan kasusnya. Perpisahan selama 5 tahun, niat, melakukan bigami di depan publik, pelecehan emosional, penelantaran. Kami menuntut hak asuh hukum dan fisik tunggal, tunjangan anak, dan surat perintah penahanan terhadap Indira Kusuma. Pengacara mahal Danendra berdiri. Yang mulia, klien saya mengakui kesalahan atas hancurnya pernikahan ini. Namun, dia sangat keberatan atas penghapusan hak kunjungan orang tua. Mereka adalah anak kandung biologisnya. Yang mulia, aku berdiri. Hakim mengangguk. Aku menatap Danendra. Danendra, aku punya satu pertanyaan. 5 tahun lalu? Di hari aku periksa USG 5 bulan. Kamu di mana? Ruang sidang. Sunyi senyap. Danendra menelan ludah. Aku di kapel di Bali. Menikahi Siva Larasati. Sementara kamu masih terikat pernikahan sah denganku. Ya, apa? Menurutmu pria yang menelantarkan istrinya yang sedang hamil demi menikahi aktris di televisi nasional pantas mendapat gelar ayah? Pengacara Danendra mengajukan keberatan, tapi Danendra menepisnya. Ia berdiri. Ia menatapku. Matanya meluapkan kesedihan yang begitu dalam hingga nyaris bisa diraba. Aku tidak pantas, bisiknya ke mikrofon. Aku tidak punya hak. Beralih ke hakim. Yang mulia, saya menarik semua keberatan. Saya menyerahkan hak asuh penuh kepada Safira. Saya melepaskan hak saya atas kunjungan wajib. Saya akan membayar tunjangan anak sebesar apapun yang pengadilan anggap sesuai. Pengacaranya panik. Danendra, Anda tidak mungkin serius. Aku serius. Danendra menatapku. Hanya ini yang tersisa untuk kuberikan padanya. Kedamaian. Palu diketuk. Perceraian dikabulkan. Di luar gedung pengadilan, matahari bersinar cerah. Fanya memelukku erat. Kita menang. Safira. Kita benar-benar menang. Danendra keluar melalui pintu kayu, jati yang berat. Ia berhenti di tangga memegang amplop coklat. Ia berjalan ke arahku. Fanya menghalanginya, tapi aku melewatinya. Ini surat putusan cerai yang sudah kutandatangani. Ia menyerahkan amplop itu. Dan aku mentransfer 5% saham hak suara pribadiku di Kusuma Group ke Perwalian. Untuk Leon dan Mia. Kamu yang jadi wali amanatnya. Aku menatapnya. Ambillah, mohonnya. Itu utangku pada mereka. Dan Safira. Aku sangat menyesal. Terima kasih sudah membesarkan mereka dengan begitu indah. Ia berbalik dan berjalan. Menuruni tangga.
Danendra, panggilku. Ia berhenti. Kalau kamu mau melihat mereka, kataku pelan. Kita bisa pergi ke kebun binatang Ragunan akhir pekan ini, kalau mereka yang mau. Bahunya bergetar. Ia mengangguk sekali, tidak. Berbalik, dan masuk ke mobilnya. Akhir pekan itu aku membawa Leon dan Mia ke Ragunan. Danendra menunggu di dekat kandang jerapah. Ia mengenakan sweater polos dan jeans, memegang dua boneka beruang raksasa dari toko mainan mewah. Ia tampak segugup remaja di kencan pertamanya. Halo. Ia berlutut. Aku Danendra. Papa kalian. Mia mengambil boneka itu dan tersenyum. Makasih papa. Leon mengambil boneka itu, tapi tidak mengatakan apa-apa. Selama 1 jam ia membelikan mereka es krim, melihat mereka bermain, dan menjawab pertanyaan Mia yang tak ada habisnya. Saat tiba waktunya pulang, Mia memeluknya. Boleh main lagi papa? Danendra menangis, membalas pelukannya. Ya, kapanpun kamu mau. Leon melangkah maju dan mengulurkan tangan kecilnya. Danendra menjabatnya. Dah, kata Leon. Dalam perjalanan pulang ke penthouse, Mia bertanya, Mama, papa itu orang baik? Aku menatap Cakrawala Jakarta. Manusia itu tidak sepenuhnya baik atau jahat, Mia. Dia buat banyak kesalahan, tapi dia sedang berusaha jadi lebih baik. Kamu yang putuskan sendiri bagaimana perasaanmu, Papa. Leon mengangguk. Ngerti, 3 bulan berlalu. Aura memperluas cabangnya ke Surabaya dan Bali. Kusuma Group, stabil di bawah CEO sementara yang baru diangkat. Indira tetap di pusat, rehabilitasi mewah di Swiss, diasingkan selamanya dari Dewan Direksi. Shiva, Larasati menghilang dalam ketidakjelasan. Pada suatu hari Selasa biasa, Danendra meneleponku. Safira, aku ada di helipad Menara Kusuma. Kamu bisa naik? Aku ada sesuatu untukmu. Aku mengemudi ke SCBD dan naik lift pribadi ke atap. Danendra berdiri di dekat pagar kaca, memandangi kota yang dulu ia kuasai. Ada apa? Tanyaku berhenti, beberapa meter darinya. Ia berbalik dan menyerahkan map kulit tebal. Ini 8%. Lagi saham Kusuma Group. Ditambah 5% milik anak-anak, kamu sekarang menguasai 13%. Kamu pemegang saham terbesar ketiga. Kamu punya kursi di Dewan Direksi. Aku mengerutkan kening. Menolak mengambilnya. Kenapa kamu lakukan ini? Karena aku akan pergi. Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia tampak damai. Aku mundur sepenuhnya. Ibuku ada di Eropa. Tidak ada lagi yang tersisa untukku di sini. Kamu mau kemana? Ke London dulu? Setelah itu siapa? Tahu. Aku mau mulai dari awal. Ia meletakkan map itu ke tanganku. Ambillah, Safira. Pastikan kamu dan anak-anak tidak akan pernah lagi berada di bawah belas kasihan siapapun. Bahkan, kalau Aura gagal, kamu punya sepotong dari Cakrawala ini. Aku memegang map kulit yang berat itu. Apa anak-anak tahu? Tidak. Aku akan video call mereka. Setelah aku menetap, ia menatapku, angin mengacak-acak rambutnya. Safira, boleh aku tanya satu hal? Terakhir, silakan. Kalau ibuku tidak ikut campur, kalau aku tidak jadi pengecut, apa kita pernah punya kesempatan yang nyata? Aku menatap pria. Ini pria yang pernah kucintai, kubenci, kuhancurkan, dan akhirnya kumaafkan. Tidak ada kata kalau dalam hidup, Danendra, kataku lembut. Sudah waktunya, kita berdua move on. Ia memejamkan mata, mengangguk, dan mengulurkan tangannya. Selamat tinggal, Safira. Terima kasih pernah mencintaiku. Aku menjabat tangannya. Tangannya terasa hangat. Hati-hati, Danendra. Aku berbalik dan berjalan menuju lift. Saat pintu tertutup, aku melihatnya kembali berbalik untuk memandangi kota. Ketika aku kembali ke penthouse, si kembar sedang membangun benteng besar dari bantal di ruang tamu. Mia berlari ke arahku, memeluk pinggangku. Mama, kenapa? Mata Mama berair? Aku berlutut, menarik keduanya ke dalam pelukanku, membenamkan wajahku di rambut mereka. Karena Mama sangat bahagia. Kenapa? Tanya Leon. Menepuk-nepuk punggungku dengan kikuk. Karena Mama punya kalian berdua. Aku mencium pipi mereka. Sama kalian, Mama jadi orang paling beruntung di seluruh dunia. Leon menatapku dengan keyakinan mutlak. Kita juga. Di luar jendela kaca,
Matahari terbenam di ufuk barat kota, melukis langit. Jakarta dengan sapuan kuas cemerlang berwarna emas dan api. Perang telah usai, lembaran telah bersih, dan kehidupan yang indah siap untuk dituliskan.